Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Setelah berlatih silat tangan kosong, saling serang sampai 100 jurus lebih, mereka beristirahat sebentar, kemudian mereka berlatih di tepi telaga. Bergantian mereka mengirim pukulan-pukulan ke arah air telaga dan bukan main hebatnya pukulan itu. Pukulan yang mengandung hawa dingin aneh sekali sampai air yang terlanda pukulan mereka menjadi beku seperti salju dan es. Kemudian, dengan pukulan yang hawanya panas mereka mencairkan kembali gumpalan-gumpalan salju itu, bahkan nona itu memasukkan lengannya ke air, menggerak-gerakkannya dengan pengerahan tenaga, mengirim getaran-getaran melalui tangannya dan air di sekeliling lengannya menjadi panas. Mereka itu adalah Suma Hui dan Suma Qiangbun, dua orang putra dan putri pendekar Suma Qianli. Seperti telah kita ketahui, Suma Qianli merasa menyesal bukan main akan aib dan musibah yang menimpa diri putrinya, merasa menyesal bahwa dia telah salah pilih, telah menaruh kepercayaan yang amat besar kepada seorang pemuda seperti Lou Tek Chiang yang kemudian ternyata adalah seorang penjahat cabul murid Jaihua Xiao Oke. Dia bukan hanya mempercayai pemuda itu, bahkan telah mengambilnya sebagai murid, sebagai ahli waris ilmu-ilmu silat keluarga Pulau Es dan juga telah memilihnya sebagai mantu. Setelah diketahuinya bahwa pemuda bejat akhlak itu seorang penjahat licik yang telah memperkosa Suma Hui, kemudian menggunakan nama Qin Liong untuk menjatuhkan fitnah, Suma Qianli baru sadar akan kebodohan dan kekeliruannya. Dia melarang kedua orang anaknya melakukan pencarian. Lou Tek Chiang sudah terlampau lihai bagi mereka, apalagi di sampingnya masih terdapat seorang datuk sesat seperti Jaihua Xiao Oke. Maka, dia lalu menggembleng kedua orang anaknya itu siang malam tanpa mengenal lelah. Dua orang muda itu pun berlatih dengan amat tekunnya sehingga lewat 2 tahun saja, mereka yang memang sudah mempunyai dasar ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es, telah menguasai kedua ilmu Fiang Xinqiang dan Swat Im Xinqiang yang amat hebat itu. Sejak mengalami peristiwa yang amat mengguncangkan batinnya, yaitu pemerkosaan terhadap dirinya yang disusul dengan guncangan-guncangan lain, Suma Hui kini nampak matang dan ada garis-garis penderitaan di ujung bibir dan ujung matanya. Usianya baru 22 atau 23 tahun, akan tetapi ia kelihatan lebih matang. Dia telah digembleng pengalaman-pengalaman yang amat mengguncangkan batinnya. Pemerkosaan atas dirinya merupakan aib yang hebat, akan tetapi persangkaan yang sudah yakin bahwa pemerkosanya adalah Cao Qin Liong, pemuda yang dicintanya, benar-benar menghancurkan batinnya dan membuat ia hampir putus asa. Kemudian, semua ini masih disusul lagi oleh peristiwa keributan antara keluarganya dan keluarga Cao, dan yang kemudian sekali, kenyataan bahwa pemerkosanya ternyata sama sekali bukanlah Cao Qin Liong melainkan Lou Tek Chiang, pemuda yang menjadi suhengnya dan juga suaminya sendiri, benar-benar merupakan pukulan terakhir baginya. Pukulan terakhir ini melandanya dengan perasaan-perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa girang bahwa pemuda yang dicintanya, Cao Qin Liong, ternyata bukanlah seorang jahat dan sama sekali tidak melakukan perbuatan laknat itu. Rasa girang ini bercampur rasa penyesalan besar sekali karena ia telah menuduh pemuda itu, menuduhnya dan hampir membunuhnya. Bahkan menuduh Qin Liong langsung di depan orang tuanya yang mendatangkan penghinaan kepada keluarga Cao. Di samping rasa girang dan sesal yang hampir tak tertahankan olehnya ini, ada lagi rasa marah dan dendam yang berkobar-kobar terhadap Lou Tek Chiang. Dendam inilah yang membuat Suma Hui berlatih dengan amat tekunnya, tidak ingat waktu, tidak mengenal lelah, seolah-olah tujuan hidupnya hanya tinggal belajar ilmu silat sepandai-pandainya untuk kemudian mencari dan membunuh Lou Tek Chiang si jahanam. Suma Qiangbun juga berlatih dengan sama giatnya. Bukan saja karena semangat belajar encinya itu menular kepadanya, akan tetapi juga pemuda ini mengalami ketegangan dan guncangan batin karena konflik-konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Melihat kelainan yang melanda batinnya, Qiangbun menjadi gelisah sekali. Encinya merupakan orang pertama, bahkan satu-satunya orang yang dipercayanya dan yang mengetahui keadaan dirinya. Akan tetapi encinya juga bingung dan tidak mampu menolongnya, bahkan tidak mampu memberi nasihat sehingga Qiangbun lalu mencari pelarian dalam berlatih mati-matian. Dengan melatih diri mati-matian tanpa mengenal lelah itu, sedikitnya dia dapat melupakan kegelisahannya dan karena dia tidak banyak bergaul, maka kelainan itu pun tidak terlalu mengganggunya. Demikianlah, dengan latar belakang dorongan masing-masing, kedua orang enci dan adik ini berlatih dengan amat giatnya dan pada waktu itu,
latihan-latihan mereka sudah mencapai tingkat terakhir dan hanya tinggal mematangkan saja dengan latihan selanjutnya. Ayahnya telah menuangkan semua ilmunya kepada mereka, demikian juga ibu mereka. Saking besarnya semangat belajar mereka, Suma Hui bahkan mempelajari ilmu-ilmu aneh dari ibunya, yaitu ilmu pawang ular, ilmu untuk menaklukkan ular-ular yang dikuasai oleh ibunya, juga memperdalam ilmu pukulan Cui Beng Paciang yang hanya 8 jurus akan tetapi amat hebatnya itu dari ibunya. Bahkan, menurut petunjuk ibunya, gadis ini sudah berhasil memperoleh ular kalung emas, seekor ular yang amat berbisa, dan memeliharanya sehingga ular yang amat ganas itu jinak sekali terhadap Suma Hui, akan tetapi merupakan senjata yang amat ampuh terhadap lawan. Ayahnya kurang setuju, karena ilmu seperti itu, kalau digunakan untuk menghadapi lawan, termasuk ilmu sesat. Akan tetapi Suma Hui berjanji bahwa ia akan mempergunakan senjata ular dan ilmunya memanggil ular-ular itu hanya apabila menghadapi Tek Chiang dan kawan-kawannya, kaum sesat. Suma Qiangbun juga tidak mau kalah. Pemuda ini telah memilih ilmu yang diwarisi ayahnya dari mendiang neneknya, yakni Nenek Lulu. Di samping ilmu-ilmu dari keluarga Pulau Es, pemuda ini juga mewarisi ilmu Toat Beng Bian Kun dan Hong In Bun Hoat. Kemudian, dari ibunya dia mempelajari ilmu melempar senjata rahasia berupa jarum-jarum halus yang harum baunya. Melihat betapa putranya amat berbakat bermain pedang, ayahnya memberi kepadanya sepasang pedang yang sangat baik buatannya, dari baja murni dan pedang itu amat indah. Terukir bunga teratai dan pedang itu bernama Lian Hua Siang Kiam, sepasang pedang bunga teratai. Chiang Bun suka sekali dengan sepasang pedang yang tipis ini, yang dimasukkan dalam satu sarung. Gagangnya dihias emas permata dan diukir indah dengan gambar bunga-bunga teratai putih dan merah. Memang pada dasarnya Chiang Bun suka bersolek, maka sepasang pedang yang indah ini sangat disukainya. Dari ayahnya dia mempelajari ilmu pedang pasangan yang bernama Siang Mo Kiam Hoat, ilmu pedang sepasang iblis. Demikianlah keadaan dua orang kakak beradik yang sedang berlatih silat di tepi telaga itu. Sejak tadi Chin Liong sudah tiba di situ dan hatinya diliputi rasa haru yang amat besar ketika dia melihat Suma Hui berlatih bersama Chiang Bun. Suma Hui! Hatinya menjerit-jerit memanggil nama gadis itu dan rasa rindunya yang sudah mendalam itu membuat dia hampir tidak dapat menahannya. Ingin dia mendekati gadis itu, merangkulnya, menciumnya, dan membisikkan kata-kata cinta kepadanya. Saat itu terasa benar olehnya betapa dia sangat mencinta gadis itu. Betapa dia akan sukar untuk dapat melupakan gadis itu selama hidupnya dan betapa akan sukarnya mencari penggantinya. Hui Moi! Jeritan hati ini tanpa disadarinya lagi telah terlontar lewat mulutnya sendiri. Suma Hui yang kini berada di tepi telaga itu bukan lagi Suma Hui kekasihnya dahulu. Dia sudah tidak bebas lagi, karena telah menjadi istri orang. Biarpun teriakannya tadi tidak begitu keras dan jaraknya masih jauh, akan tetapi agaknya suaranya terdengar oleh dua orang kakak beradik itu, atau mungkin juga mereka merasakan kehadirannya. Keduanya menoleh dan melihatnya. Yang pertama kali berseru adalah Suma Qiangbun. Pemuda itu sedemikian girangnya ketika melihat Chin Liong sehingga dia melompat dan menghampiri pemuda itu, lalu merangkulnya. Chin Liong, kemana sajakah engkau selama ini? Ah, engkau kurus benar. Chin Liong hanya tersenyum dan memandang ke arah Suma Hui yang masih berdiri saja seperti telah berubah menjadi patung dan dia melihat betapa wajah gadis itu menjadi pucat sekali. Paman Qiangbun, engkau kini sudah kelihatan dewasa. Ah, ilmu silatmu tentu sudah tinggi sekali sekarang, kata Chin Liong menanggapi kegembiraan yang diperlihatkan Qiangbun. Chin Liong, kebetulan engkau datang. Kami memang sedang berlatih. Mari, kau beri petunjuk padaku agar aku dapat melihat di mana letak kekurangan dan kesalahanku, berkata demikian, Qiangbun lalu maju menyerang. Melihat kegembiraan pemuda itu, Chin Liong merasa tidak tega menolak, maka sambil tertawa dia pun mengelak dan balas menyerang. Segera mereka mulai berlatih dengan saling serang. Akan tetapi ketika Chin Liong menangkis, dia terkejut sekali mendapat kenyataan betapa kuatnya lengan pemuda itu, betapa besar tenaga Sin Kang yang menggerakkan lengan itu. Dia pun terseret ke dalam kegembiraan dan bersilat dengan sungguh-sungguh karena dia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini benar-benar merupakan lawan yang tangguh sekali. Sementara itu, Suma Qiangbun juga merasa amat gembira, bukan hanya bertemu dengan keponakan yang amat dikagumi dan disukainya itu, melainkan karena kini dia memperoleh kesempatan berlatih dengan seorang lawan yang pandai.
Biasanya, dia hanya dapat berlatih melawan encinya, ayahnya atau ibunya saja. Ilmu silat mereka sama, maka tentu saja dia menjadi bosan karena dia sudah tahu akan kemana arah serangan mereka yang sekeluarga itu. Akan tetapi, kini menghadapi Qin Liong, dia seperti menghadapi seorang lawan yang sungguh-sungguh. Dia harus berhati-hati karena dia belum mengenal gerakan lawan dan ini merupakan latihan yang amat baik dan menarik. Serang-menyerang terjadi dan makin lama Qin Liong semakin kagum. Tak disangkanya bahwa selama beberapa tahun ini Qiang Bun sudah memperoleh kemajuan yang begitu pesatnya dan memiliki banyak macam ilmu silat yang mutunya tinggi sekali. Dia harus membalas serangan, karena kalau dia hanya bertahan, bukan tidak mungkin dia akan kalah oleh pemuda ini. Tanpa mereka rasakan, mereka telah bertanding atau berlatih sampai 50 jurus. Suma Hui dapat bernapas lega. Ketika tadi ia melihat munculnya Qin Liong secara mendadak, dia merasa jantungnya terguncang hebat dan hampir saja dia melarikan diri atau roboh lemas. Kiranya ia tidak akan mampu menghadapi Qin Liong pada saat pertemuan itu. Maka ketika adiknya mengajak pemuda itu berlatih silat, dia mempunyai banyak kesempatan untuk mengatur pernapasannya dan meredakan jantungnya yang bergelora tadi. Mukanya yang tadinya pucat sekali itu perlahan-lahan berubah merah dan kedua matanya terasa panas. Ia menahan-nahan tangisnya melihat pemuda yang dicintanya itu. Betapa kurusnya muka Qin Liong. Ah, betapa sesungguhnya ia amat mencinta pemuda itu. Baru kini terbuka matanya bahwa ia tidak pernah membenci Qin Liong, tidak pernah dapat membencinya. Kalau dulu ia bertekad untuk mencari dan membunuh Qin Liong, hal itu bukan karena benci melainkan karena kecewa mengapa pemuda yang dicintanya itu menghancurkan segala harapannya. Dan kini? Ternyata pemuda itu sama sekali tidak bersalah. Pemuda itu telah difitnahnya. Dituduhnya melakukan hal yang demikian kotor dan rendah. Baru kini ia merasa menyesal sekali mengapa ia sampai begitu bodoh. Mana mungkin seorang pendekar gagah perkasa seperti Qin Liong, putra naga sakti gurun pasir, seorang panglima muda yang dipercaya kaisar, mau melakukan perbuatan serendah itu? Mengapa dia dahulu tidak bicara terang-terangan saja dengan Qin Liong dan menceritakan segalanya tanpa menuduhnya seperti itu? Cukup, Paman Qiang Bun, cukup. Wah, engkau lihai sekali. Qin Liong meloncat ke belakang. Qiang Bun menghentikan serangannya dan keduanya saling pandang sambil tertawa dan mengusap peluh yang membasahi leher dan dahi. Wah, setelah berlatih mati-matian selama beberapa tahun, masih saja aku belum mampu mengimbangimu, Qin Liong, apalagi menandingimu. Engkau terlalu merendah, Paman. Kepandaianmu hebat, hampir-hampir aku tidak kuat menahannya, kata Qin lain memuji. Suma Hui sekarang melangkah maju menghampiri. Sejenak ia berdiri bertukar pandang dengan Qin Liong yang cepat memberi hormat. Hui Ai, maafkan kalau aku datang mengganggu, katanya dengan suara gemetar. Suma Hui tak mampu menjawab, hanya memandang dan dua titik air mata yang sejak tadi sudah memenuhi pelupuk matanya, kini menetes turun ke atas pipinya. Ia lalu menoleh kepada adiknya dan suaranya lirih dan gemetar ketika ia berkata, Bunte, tinggalkan kami sendirian. Qiang Bun mengangguk maklum dan pemuda ini pun lalu pergi dan lari dari tempat itu. Setelah pemuda itu tidak nampak lagi bayangannya, barulah Suma Hui memutar tubuh menghadapi Qin Liong. Kembali mereka saling berpandangan, lalu terdengar suara gadis itu lirih. Qin Liong, engkau datang. Mau apakah? Pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh ayah gadis ini, pikir Qin Liong dengan hati terpukul. Akan tetapi dia harus berani menghadapi semua ini. Dia harus mengetahui segala yang terjadi atas diri wanita yang dicintanya ini. Dia tidak akan mengganggu, tidak berani, karena bukankah wanita ini telah menjadi istri orang? Matanya terasa panas. Ia menahan-nahan tangisnya melihat pemuda yang dicintanya itu. Bibi Hui. Aku datang untuk menanyakan kesalahanku, kesalahan kami sekeluarga kepada ayah bundamu. Aku sudah menghadap mereka dan mereka menyuruhku bertanya kepadamu sendiri. Suma Hui mengerutkan alisnya dan memejamkan matanya sebentar untuk mengusir semua kenangan pahit yang telah dideritanya selama ini. Lalu, dia melolos sepasang pedangnya. Melihat ini, Qin Liong terkejut bukan main. Hui Ai, kalau sekali ini engkau menyerangku lagi, biarlah aku mati di tanganmu, dan aku tidak akan melawanmu. Sepasang mata itu terbelalak memandang, kemudian perlahan-lahan beberapa butir air mata mengalir turun.
Sepasang pedang itu dilemparkannya ke dekat kaki Qin Liong dan suaranya berbisik dalam gemetar. Qin Liong, aku telah bersalah kepadamu, kepada keluargamu, dosaku besar sekali dan aku layak mati. Nah, bunuhlah aku, boleh kau pergunakan pedangku yang pernah kupakai menyerang dan melukaimu dahulu itu. Hui Ai. Qin Liong terkejut bukan main. Cepat dia mengambil sepasang pedang itu dan melangkah maju, mengangsurkan sepasang pedang itu, mengembalikannya kepada pemiliknya. Mengapa begitu? Simpanlah kembali pedangmu. Akan tetapi Sumahui tak dapat menahan lagi kesedihan hatinya. Dia pun menjatuhkan dirinya, bersimpuh ke atas tanah berumput di tepi telaga itu. Ia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis sedih. Menahan isaknya dan hanya guncangan kedua pundaknya saja dan air mata yang mengalir melalui celah-celah jari tangannya yang menunjukkan bahwa gadis perkasa ini sedang menangis. Qin Liong berlutut di dekatnya, meletakkan sepasang pedang itu di sisi pemiliknya. Ingin dia menghibur, ingin dia merangkul, akan tetapi ingatan bahwa wanita ini adalah istri orang lain menahan gelora hatinya. Hui Ai. Harap jangan menangis. Di manakah? Suamimu. Pertanyaan ini agaknya amat mengejutkan Sumahui. Ia menurunkan kedua tangannya. Mukanya pucat dan matanya merah basah, kini memandang kepada wajah pemuda itu bagaikan orang yang merasa heran dengan pertanyaan itu. Engkau belum mengetahuinya dari ayah dan ibuku? Belum. Ketika aku menghadap mereka, mereka hanya menyuruh aku menemuimu di sini dan minta penjelasan darimu. Hui Ai, sebetulnya, apakah yang telah terjadi? Aku merasa bingung dan gelisah sekali. Engkau dahulu ingin membunuhku, kemudian orang tuaku yang datang meminang menerima penghinaan dan aku dituduh melakukan perkosaan. Apakah artinya semua itu? Dan di mana adanya suamimu? Bukankah engkau telah menikah dengan suhengmu sendiri itu? Menerima pertanyaan bertubi-tubi itu, Sumahui memejamkan matanya, dan hanya air matanya saja yang menyatakan betapa hancur perasaan hatinya. Melihat keadaan wanita ini, Qin Liong merasa terharu sekali. Ingin dia mengulur tangan merangkul, mendekap kepala itu dan menyembunyikan muka itu di dadanya, menghiburnya dan mengusap air matanya. Akan tetapi dia tidak berani selancang itu terhadap wanita yang sudah bersuami. Dia pun tahu bahwa agaknya baru kini Sumahui dapat melampiaskan perasaannya, maka dia membiarkan saja wanita itu menangis sepuasnya. Bagi kebanyakan orang, terutama bagi wanita yang halus perasaannya, kadang-kadang tangis merupakan obat mujarab bagi ganjalan hati. Akhirnya Sumahui dapat menguasai hatinya. Tangisnya mereda dan ia pun berkata setelah menghapus air mata dengan ujung lengan bajunya yang menjadi basah. Sudah sepatutnya engkau mendengar semua itu dari mulutku sendiri. Malapetaka telah menimpaku. Semua dimulai pada malam jahanam itu. Malam itu aku menjadi korban asap pembius yang ditiupkan ke dalam kamarku. Kemudian, dalam keadaan setengah sadar, aku menjadi korban perkosaan orang. Dan dia menirukan suaramu. Karena kamar itu gelap dan suara itu mirip benar dengan suaramu, aku tertipu dan merasa yakin bahwa engkaulah yang melakukan perkosaan terhadap diriku itu. Sumahui tidak dapat melanjutkan kata-katanya lagi dan menahan tangisnya sambil menghapus air matanya yang kembali membanjir keluar. Qin Liong mengepal tinjunya. Jadi benar-benar ada yang melakukan perbuatan hina itu terhadap dirimu. Pantas engkau menyerangku dan hendak membunuhku, dan kemudian, ketika orang tuaku datang meminang, mereka menerima penghinaan dari keluargamu. Aku tidak merasa heran sekarang. Akan tetapi mengapa engkau tidak mau berterus terang saja menegurku waktu itu sehingga aku dapat mengetahui duduknya persoalan, Hui Ai? Sumahui menunduk. Aku begitu yakin bahwa engkaulah orang itu. Maka kuanggap tidak perlu banyak bicara lagi. Aku begitu kecewa. Begitu hancur hatiku. Sehingga aku bersumpah untuk membunuhmu. Qin Liong mengangguk-angguk. Aku tidak menyalahkanmu, Hui Ai. Tetapi, lalu bagaimana engkau tahu bahwa sebetulnya bukan aku pemerkosa biadab itu? Dengarkan ceritaku. Di dalam noda dan aib itu, muncullah Lou Tek Chiang. Suhengmu? Ya,
Ayah sendiri tertipu oleh sikapnya yang baik hingga ayah berkenan mengangkatnya sebagai murid, bahkan menurunkan semua ilmu keluarga kami kepadanya. Tek Chiang dengan sikapnya yang halus dan lembut penuh kesopanan itu muncul sebagai bintang penolong untuk menyelamatkan aku dari aib. Biarpun dia sudah diberitahu bahwa aku telah diperkosa orang, tetap saja dia bersedia untuk menjadi suamiku. Ah! Aku tidak suka dan membencinya, dan untuk menolak desakan ayah aku mengatakan bahwa aku hanya ingin menikah dengan orang yang dapat mengalahkan aku. Ayah telah tergelincir oleh kelicikan Tek Chiang, ayah menggemblengnya sehingga dia menjadi lihai sekali. Aku pergi selama 2 tahun lebih, mencarimu sampai ke kaki pegunungan Himalaya, dengan maksud untuk menantangmu dan mengajakmu bertanding sampai aku mati di tanganmu. Hui ai! Qin Liong berseru kaget dan memandang penuh iba. Suma Hui mengusap kembali air matanya. Karena mendengar bahwa engkau memimpin pasukanmu menyerbu ke Nepal, aku kembali ke timur dan setibanya di sini, Tek Chiang telah menjadi lihai sekali. Kembali ayah mendesak aku tentang pernikahan. Aku tetap mempertahankan bahwa aku hanya mau menikah dengan orang yang dapat mengalahkan aku. Dan dia dapat mengalahkanmu? Tanya Qin Liong ketika gadis itu menghentikan ceritanya. Suma Hui mengangguk. Aku tidak dapat mengingkari janjiku. Aku dikalahkan dan aku terpaksa menurut kehendak ayahku. Apalagi aku berpikir bahwa setelah dia lihai, dia dapat kumintai bantuan untuk mencarimu dan membunuhmu. Vajár sekali itu. Lalu, bagaimana? Hattikin Liong mulai tertarik sekali. Pernikahan itu lalu dirayakan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Kang Ou dan orang-orang penting. Sayang kami tidak dapat hadir. Tentu saja keluarga kau tidak diundang. Ah, betapa bodohnya kami, dan semua itu karena kesalahanku. Sudahlah, Hui Ai, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi dan sebetulnya bukan karena kesalahanmu, atau andai kata engkau melakukan kesalahan sekalipun, maka engkau melakukannya tanpa kau sadari. Lalu bagaimana? Malam pengantin itulah yang membuka rahasia busuk itu? Seperti kukatakan tadi, ketika terjadi peristiwa di malam jahanam itu, aku tidak dapat melihat wajah pemerkosa, hanya mendengar suaranya saja yang sama dengan suaramu, juga cara bicaranya kepadaku persis kalau engkau bicara. Tetapi ada satu hal lagi yang menjadi rahasiaku, tidak kuberitahukan kepada siapa juga, yaitu bahwa secara kebetulan, dalam keadaan setengah sadar itu, aku menyentuh punggung jahanam itu dan aku mendapatkan adanya suatu cacat di punggung, suatu benjolan daging. Ah, makin menarik. Dan untuk membuktikan bahwa orang itu bukan aku, sebaiknya engkau melihat punggungku. Tanpa menanti jawaban, Qin Liong membuka baju atasnya dan membalikkan tubuh, memperlihatkan punggungnya yang berkulit putih bersih tanpa adanya cacat benjolan daging itu kepada Suma Hui yang menjadi merah sekali mukanya. Qin Liong, tanpa kau perlihatkan punggungmu, aku pun kini sudah percaya, karena aku telah menemukan orangnya. Ah, benarkah? Siapa si keparat itu? Tanya Qin Liong sambil mengenakan lagi bajunya. Siapa lagi kalau bukan si jahanam Lou Tek Chiang? Hah? Qin Liong yang sedang mengancingkan bajunya itu berhenti setengah jalan. Matanya terbelalak memandang kepada wajah Suma Hui, seolah-olah tak percaya akan pendengarannya sendiri. Apa? Apa pula maksudmu? Dia? Suhengmu, suamimu itu? Bagaimana pula ini? Benar. Ternyata dialah jahanam pemerkosa itu. Kebetulan aku melihat benjolan daging di punggungnya. Tentu saja aku segera menyerangnya sehingga malam pengantin itu berubah menjadi malam perkelahian mati-matian. Sudah kukatakan dia lihai sekali dan aku bukan lawannya. Akan tetapi, ayah dan ibu muncul mendengar suara ribut-ribut. Tentu dia sudah dapat dibekuk atau dibunuh, kata Qin Liong penuh semangat. Sayang, dia yang sudah tersudut itu diselamatkan orang lain. Siapa yang menyelamatkannya? Kenalan lama kita. Dia adalah Jaihua Xiaooke yang ternyata juga telah menjadi guru Tek Chiang. Kembali Qin Liong terperanjat. Jaihua Xiaooke? Ya, dan munculnya datuk sesat itu menerangkan segalanya. Engkau tentu tahu bahwa Jaihua Xiaooke termasuk seorang di antara para datuk sesat yang menyerbu Pulau Es, yang memusuhi keluarga Pulau Es. Agaknya dia hendak mencelakakan kami dengan cara lain. Tentu dia yang mengatur semua itu bersama Tek Chiang, dan Jaihua Xiaooke yang melepas asap pembius, lalu Tek Chiang yang melakukan
perkosaan dan menyamar seperti engkau, tentu dengan maksud untuk mengadu antara keluarga Suma dengan keluarga kau. Demikianlah, Qin Liong, maka kami memusuhi keluargamu dan aku. Aku telah bersikap bodoh sekali. Di mana jahanam itu sekarang? Qin Liong bangkit dan mengepal tinju, mukanya telah berubah merah. Aku akan menghancurkannya bersama Jai Hua Xiao, oke? Tidak perlu, Qin Liong. Selama ini, ayah yang juga merasa menyesal sekali telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktu untuk menggembleng kami berdua, dan aku sendiri yang akan mencari jahanam itu. Hui Moi. Sungguh kasihan sekali engkau, Hui Moi. Mendengar suara yang menggetar itu dan mendengar sebutan itu, wajah Suma Hui menjadi pucat, kemudian berubah merah sekali. Air matanya bercucuran lagi ketika ia memandang kepada laki-laki yang selalu menempati hatinya itu. Qin Liong. Maafkan. Kau maafkan aku, ratapnya. Hui Moi. Qin Liong melangkah maju dan menubruknya, merangkulnya dengan hati yang penuh rindu. Seperti tanaman bunga yang sudah kekeringan lalu tiba-tiba menerima siraman hujan, Suma Hui mengembangkan kedua lengannya dan merangkul leher Qin Liong sambil menangis sesenggukan di atas dada pemuda yang dicintanya itu. Sampai lama mereka hanya saling dekap dan saling rangkul. Suma Hui menangis dan Qin Liong mengusap-usap rambutnya, menciumi mukanya dan mengisap air matanya. Tiba-tiba Suma Hui melepaskan rangkulan Qin Liong dan meronta, menjauhkan dirinya, memandang dengan mata terbelalak. Tidak. Tidak. Jangan. Aku sudah tidak berharga untukmu, Qin Liong. Dia menangis lagi, menutupi muka dengan kedua tangan. Hui Moi, jangan berkata begitu. Aku tetap mencintamu, apapun yang telah dan akan terjadi, kata Qin Liong sambil melangkah menghampiri dan hendak merangkul lagi. Akan tetapi Suma Hui mengelak dan sambil mengusap air matanya ia berkata. Tidak. Engkau jangan mengotorkan tanganmu dengan menjamahku, Qin Liong. Aku sudah kotor dan tidak berharga lagi. Aku bukan perawan lagi. Hus, anak bodoh. Aku mencinta Suma Hui, aku mencinta dirimu, bukan mencinta keperawanan. Aib yang menimpa dirimu bukan karena kesalahanmu. Aku tetap cinta padamu dan aku akan meminangmu sekali lagi untuk menjadi istriku. Hui Moi, aku cinta padamu, Aku membutuhkanmu. Aku rindu padamu. Tidak, Qin Liong. Bukan hanya bahwa aku telah ternoda, akan tetapi, di mata dunia, disaksikan oleh para tokoh Kang Ou, aku telah menjadi istri jahanam Lou Tek Chiang. Aku harus mencarinya, aku harus membunuhnya lebih dulu. Ah, kalau engkau sudah membunuhnya baru berarti engkau bebas dari ikatan pernikahan dan ikatan dendam, dan engkau akan mau menerimaku? Jangan berkata demikian, Qin Liong. Aku selalu mencintamu, tapi aku sekarang sudah tidak berharga. Nanti kalau aku sudah berhasil, dan kalau engkau masih sudi menerimaku. Qin Liong menangkap tangan wanita itu, dikepalnya dengan erat dan jari-jari tangan mereka saling cengkeram. Ada getaran dari hati mereka terasa melalui jari-jari tangan itu. Hui Moi, aku akan membantumu. Tapi, engkau adalah seorang panglima, terikat oleh tugasmu. Tidak, aku akan meletakkan jabatan. Setelah engkau berhasil membalas dendam, dan aku mengambilmu sebagai istri, kita akan hidup menjauhkan diri dari segala keributan, agar engkau tak perlu mendengarkan omongan orang-orang yang suka membicarakan urusan dan keadaan orang lain. Suma Hui tersenyum melalui air matanya. Ah, betapa akan bahagianya kalau begitu, Qin Liong. Akan tetapi, bagaimana aku mungkin dapat menerimanya? Aku telah ternoda dan aku telah menjatuhkan fitnah keji kepadamu, kemudian keluargaku telah melakukan penghinaan kepada keluargamu, ditambah lagi bahwa aku telah menikah dengan orang lain. Engkau dan keluargamu suka memaafkan kami saja berarti sudah merupakan suatu berkah bagi kami, engkau tidak membenciku saja sudah merupakan suatu kemurahan darimu. Mana mungkin semua ini ditambah lagi dengan engkau sudi mengambilku sebagai istrimu. Ah, terlalu langka dan muluk bagiku, aku sudah tidak berharga lagi untukmu. Suma Hui lalu lari meninggalkan Qin Liong, sambil menangis. Hui Moi. Hui Moi. Qin Liong mengejar. Tetapi baru beberapa jauhnya dia mengejar, muncul Suma Qiangbun menghadangnya. Qin Liong, jangan mendesaknya.
Kegirangan hati kadang-kadang sukar dapat diterima dengan tenang. Enci Hui telah mengalami penderitaan batin selama bertahun-tahun, biarlah kebahagiaan mendatanginya dengan perlahan-lahan, kalau secara tiba-tiba dan dipaksakan, bahkan berbahaya bagi batinnya. Qin Liong menatap wajah pemuda itu. Hampir tak percaya dia akan ucapan pemuda ini. Dalam beberapa tahun saja pemuda ini sudah menjadi dewasa dan matang, dan dia pun melihat adanya bayangan duka di wajah yang tampan itu. Akan tetapi dia tidak tahu entah apa dan mengapa. Aku hanya ingin membantunya mencari dan membalas dendam kepada musuh besarnya, katanya. Si Jahanam Tek Chiang? Suma Chiangbun tersenyum pahit. Sejak semula aku tidak suka kepada orang yang menjilat-jilat itu. Sayang ayah terpedaya. Tapi sudahlah, penyesalan tiada gunanya. Dan dia sekarang sudah amat lihai. Selain mewarisi ilmu-ilmu keluarga kami, juga mendapat pelajaran dari Jai Hua Xiao Oke. Biarpun demikian, Enci Hui dan aku akan sanggup menghadapi dan mengalahkannya. Ini adalah urusan pribadi. Urusan dendam keluarga. Kalau engkau hendak membantu, jangan lakukan itu dengan berterang, Qin Liong. Engkau hanya akan membuat Enci Hui merasa lebih rendah lagi. Biarlah ia mengangkat kembali kehormatannya dengan membalas dendam kepada orang yang merenggutnya. Dan hanya akulah satu-satunya orang yang boleh membantunya. Kami sudah siap dan sudah bersepakat akan mulai pergi mencari musuh itu besok pagi. Bersama Chiangbun, Qin Liong lalu pergi ke rumah keluarga itu menghadap Suma Qianli dan istrinya. Pemuda ini langsung menghadap dan tanpa sungkan-sungkan lagi lalu berkata, Jiwi Lo Qianpue. Saya telah bertemu dan bicara dengan Hui Ai, telah mendengar akan semua yang telah terjadi. Dan saya mempergunakan kesempatan ini, mendahului ayah bunda saya, untuk sekali lagi mengajukan pinangan terhadap Hui Moi, untuk menjadi istri saya. Sungguh ucapan ini sama sekali tidak pernah disangka oleh Suma Qianli dan Kim Hui Li. Suma Qianli menjadi pucat wajahnya dan sejenak dia memejamkan mata sambil menundukkan mukanya. Penyesalan besar menyelinap di hatinya. Pernah ada seorang pemuda yang berbaik hati, mau menerima Suma Hui sebagai istri walaupun sudah mendengar bahwa gadis itu sudah diperkosa orang. Tetapi ternyata pemuda itu, Lou Tek Chiang, adalah seorang penjahat besar yang ternyata menjadi pemerkosanya sendiri. Akan tetapi pemuda ini, Cao Qin Liong, seorang pendekar besar, seorang panglima muda yang berkedudukan tinggi, kini mau menerima Suma Hui sebagai istri, setelah mendengar Suma Hui diperkosa orang, setelah menerima penghinaan dan fitnah, sungguh hal ini amat sukar diterima dan dimengertinya. Juga hal itu membuka matanya betapa tinggi nilai cinta yang berada di hati pemuda ini terhadap Suma Hui. Tapi, kami telah, katanya gagap dan istrinya menolongnya. Qin Liong, kami sebagai orang tua pernah membuat kesalahan dan kami tidak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Urusan pernikahan Suma Hui adalah urusan pribadinya. Oleh karena itu, kalau engkau memang benar mencintanya seperti yang kupercaya sepenuhnya, bicarakanlah hal itu dengan Huiji sendiri. Kalau ia setuju, kami berdua pun akan menyetujuinya dengan penuh kebahagiaan hati. Saya sudah bicara dengan Hui Moi dan ia menangguhkannya sampai ia berhasil membalas dendam kepada musuh besar itu. Kalau begitu, tidak ada persoalan lagi, kata Kim Hui Li dengan wajah berseri. Biarlah kami yang akan mendatangi orang tuamu untuk membicarakan soal perjodohan ini dan sekalian minta maaf atas kesalahan kami sekeluarga. Akhirnya Suma Qianli berkata dengan hati lega. Sampai Qin Liong berpamit pergi, dia tidak dapat berjumpa dengan Suma Hui yang agaknya sengaja menjauhkan diri. Akan tetapi pemuda ini sudah memperoleh kembali kegembiraannya dan dia yakin bahwa gadis itu masih mencintanya. Maka dia pun berpamit dari keluarga Suma dan langsung dia pergi ke kota raja dengan maksud hati hendak meletakkan jabatannya, kemudian akan menyusul dan membantu Suma Hui menghadapi Lou Tek Chiang yang dibantu oleh Datuk Sesat. Pada keesokan harinya, Suma Hui berdua Suma Chiangbun juga mendapat perkenan orang tua mereka untuk berangkat meninggalkan rumah, untuk mulai dengan usaha mereka mencari jejak Tek Chiang, musuh besar yang amat dibencinya itu. Sudah lama kita meninggalkan Cheng Liong. Selama beberapa tahun ini, Cheng Liong yang digembleng oleh Hek Ih Moong telah dapat mewarisi ilmu kepandaian kakek sakti itu. Dia memang berbakat baik sekali dan juga amat suka belajar ilmu silat. Otaknya cerdas dan dengan mudah dia dapat menangkap semua pelajaran yang bagaimana sukar pun. Kekuatan ingatannya mengagumkan.
Setiap ilmu yang diajarkan kepadanya, baru berulang 2 kali saja sudah dapat dihafalnya dengan baik, dari awal sampai akhir dan tinggal mematangkannya dalam latihan saja. Bukan main girang hati Hek Ih Moong dengan murid tunggalnya ini. Dia merasa bangga memiliki murid ini dan akhirnya kakek ini amat mencinta Cheng Liong. Dia mencinta dengan penuh kasih sayang, dan dia bukan hanya menganggap Cheng Liong sebagai murid, bahkan menganggapnya sebagai anak atau cucunya sendiri. Hek Ih Moong telah gagal dalam pengejaran ambisinya. Sudah terlalu sering dia gagal dan kegagalan terakhir kalinya ini membuat dia menjadi jemu untuk mengulangnya. Dia merasa sudah terlalu tua untuk mengejar kesenangan berupa kedudukan tinggi. Maka dia pun mengajak Cheng Liong untuk hidup menyendiri di tempat sunyi, di lembah sungai Cheng Ho di provinsi Shenxi. Lembah itu sunyi sekali, dan penuh dengan hutan liar sehingga jarang didatangi manusia. Di sini mereka berdua hidup dari hasil tanah dan sungai. Setiap hari pekerjaan Hek Ih Moong hanya mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menggembleng Cheng Liong. Perasaan cinta mengandung getaran yang amat kuat. Pada lahirnya, Cheng Liong bersikap tidak acuh terhadap kakek itu, dan tidak memperlihatkan sikap hormat, bahkan menyebutnya Moong begitu saja. Dia menganggap Hek Ih Moong sebagai seorang datuk sesat, sedangkan dia menganggap diri sendiri sebagai keturunan para pendekar. Akan tetapi, agaknya rasa cinta dari kakek itu terhadap dirinya terasa olehnya sehingga Cheng Liong juga merasa sayang dan kasihan kepadanya. Melihat kakek yang sudah tua renta ini bersusah payah mengajarnya, bahkan tanpa ragu-ragu menurunkan segala ilmunya kepadanya, membuat Cheng Liong kadang-kadang merasa terharu juga. Dia tahu bahwa kakek itu amat sayang kepadanya. Maka, tanpa diminta, Cheng Liong juga giat bekerja di ladang, juga tiap hari mencari ikan untuk dimasak dan dihidangkan kepada kakek itu. Waktu kosong mereka selalu diisi dengan latihan-latihan ilmu silat sehingga dalam waktu 5-6 tahun semenjak dia ikut kakek itu, Cheng Liong telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Pemuda remaja ini memiliki tubuh tinggi besar, dengan wajah yang ganteng dan gagah, akan tetapi pandang mata dan senyumnya mengandung kebengalan kanak-kanak. Demikian sayangnya Hek Ih Moong kepada Cheng Liong sehingga dia bukan hanya mengajarkan ilmu ciptaannya yang terakhir dan mukjizat, yaitu Coan Kuci, jari penusuk tulang, dan Tok Hweji, hawa api beracun, akan tetapi juga membantu pemuda remaja itu berlatih, menuntunnya sehingga akhirnya dalam hal penggunaan kedua ilmu ini, Cheng Liong telah menyamai tingkat gurunya, bahkan lebih cekatan karena dia masih muda dan Hek Ih Moong telah berusia 80 tahunan. Ilmu silat kipas yang mengandung kekuatan sihir dari Hek Ih Moong juga dipelajarinya, akan tetapi dia tak mau mencontoh gurunya dalam memilih senjata. Kalau Hek Ih Moong biasa mempergunakan senjata tombak Longgepang yang kelihatan mengerikan, Cheng Liong memilih senjata kipas dan pedang. Di samping mempelajari ilmu-ilmu silat yang aneh dari Hek Ih Moong, juga Cheng Liong kadang-kadang suka berlatih ilmu silat dari keluarganya sendiri, akan tetapi karena tidak ada yang memberi petunjuk dalam ilmu-ilmu silat itu, maka dia pun hanya dapat memperdalam beberapa ilmu silat yang pernah dipelajarinya saja, antara lain tendangan Soan Hong Tui dan ilmu silat Sin Choa Kun, ular sakti. Dia hanya tahu teorinya saja tentang ilmu-ilmu sakti Pulau Es seperti Fiang Xinjiang dan Suat Im Xinjiang, akan tetapi tanpa petunjuk dari yang ahli, dia tidak berhasil menguasai kedua ilmu ini. Ketika itu, usia Cheng Liong sudah hampir 16 tahun, akan tetapi karena tubuhnya besar, dia kelihatan sudah dewasa benar. Dan tingkat kepandaiannya sudah hebat, bahkan Hek Ih Moong sendiri kadang-kadang merasa kewalahan kalau berlatih melayani muridnya ini. Pada suatu hari, pagi-pagi setelah sarapan, Hek Ih Moong bercakap-cakap dengan muridnya dan tidak seperti biasanya, wajah kakek tua renta ini nampak serius sekali. Cheng Liong, tahukah engkau, berapa lama engkau ikut bersamaku mempelajari ilmu silat? Cheng Liong memandang wajah keriputan itu dengan heran. Dia ingin tahu apa yang tersembunyi di balik pertanyaan itu. Akan tetapi dia menjawab juga. Mungkin antara 5 dan 6 tahun. Ada apakah engkau menanyakan hal itu, Moong? Engkau menjadi muridku sejak engkau masih kecil sampai kini menjelang dewasa. Dan tanpa kusadari, usiaku telah menggerogoti tubuhku. Aku menjadi semakin lemah dan aku khawatir sekali kelak aku akan mati dengan mata tak dapat terpejam sebelum aku dapat menebus kekalahanku terhadap seorang musuh besarku. Sekarang pun aku mulai merasa betapa tenagaku sudah banyak berkurang, terutama sekali pernapasanku menjadi pendek, sedangkan musuh besarku itu memiliki kepandaian yang hebat bukan main.
Cheng Liong adalah seorang yang cerdik. Dia sudah dapat menduga kemana arah perkataan gurunya itu. Dan dia sendiri pun sudah beberapa lamanya, sejak berbulan-bulan, ingin meninggalkan tempat sunyi itu dan melanjutkan perantauannya seorang diri, terutama lebih dahulu pulang ke rumah orang tuanya. Akan tetapi dia selalu merasa ragu betapa Hek Ih Moong sudah semakin tua dan lemah dan amat memerlukan bantuannya. Kini terbuka kesempatan baginya untuk membalas budi kebaikan Hek Ih Moong dengan bantuan terakhir, yaitu menghadapi musuh besar ini. Moong, apakah engkau menghendaki agar aku menghadapi musuhmu itu? Tanyanya langsung saja. Hek Ih Moong tertawa. Hehehe, engkau memang anak baik dan cerdik. Benar, Cheng Liong, hanya dengan bantuanmu sajalah kiranya aku dapat menebus kekalahanku terhadap musuh besar itu. Saat aku mulai menciptakan ilmu Coan Kuci dan Tok Hweji, aku merasa yakin bahwa kalau kedua ilmu itu sudah kulatih sampai mendalam, pasti aku akan dapat melawan dan mengalahkan musuh besar itu. Akan tetapi, waktuku telah kuhabiskan untuk menggemblengmu siang malam tanpa mengenal waktu sehingga kini aku merasa kesehatanku sangat mundur. Mengapa engkau bermusuh dengan orang itu, Moong? Tak ada persoalan pribadi, hanya bentrokan yang mengakibatkan perkelahian dan aku telah dikalahkannya. Nah, kekalahan itulah yang membuat aku menderita, dan hatiku takkan merasa tentram sebelum aku dapat menebus kekalahan itu. Diam-diam Cheng Liong mengeluh. Kakek ini memang amat suka berkelahi dan dahulu terlalu mengagulkan diri, mengira bahwa di dunia ini tidak ada orang yang lebih pandai daripadanya. Karena pendirian itulah maka kalau dikalahkan orang kakek ini merasa penasaran setengah mati dan kekalahan itu cukup menumbuhkan dendam di dalam hatinya. Kalau begitu, persoalannya hanyalah dikalahkan dalam pertandingan. Baik, aku akan membantumu mengalahkan kembali orang itu sebagai tebusan kekalahanmu dahulu. Aku tidak mau kalau harus membunuh orang tanpa sebab tertentu. Hehehe, Cheng Liong. Orang itu lihai bukan main. Dia telah menjadi ahli waris dari pendekar suling emas. Maka, kalau engkau bisa mengalahkan dia saja, hatiku sudah akan merasa puas sekali, dan mata dunia akan terbuka bahwa aku dan muridku telah membuktikan bahwa kita tidak kalah oleh keturunan pendekar suling emas. Hahaha. Cheng Liong terkejut. Pendekar suling emas? Pernah dia mendengar nama ini dari ayah ibunya dahulu, nama seorang pendekar sakti di zaman dahulu. Akan tetapi, dia tidak peduli. Siapapun adanya musuh besar gurunya itu, bukankah dia menyanggupi hanya untuk membantu gurunya menebus kekalahan saja? Itu pun kalau dia dan gurunya akan sanggup mengalahkan musuh yang tentu amat lihai itu. Dan dia tidak mewarisi pendirian gurunya bahwa dia adalah orang yang paling lihai di dunia ini. Tidak, dia tidak gila dan dia mengerti bahwa di dunia ini banyak terdapat orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian amat tinggi. Dia sudah banyak bertemu dengan orang-orang sakti di pegunungan Himalaya. Maka dari itu dia tidak lagi berani memandang diri sendiri terlalu tinggi. Siapakah nama musuh itu, Moong? Dan di mana tinggalnya? Namanya Kam Hong dan dia tinggal di sebuah bangunan tua di puncak bukit nelayan di pegunungan Tai Hang San, tidak sangat jauh dari tempat kita ini. Kalau engkau sudah siap membantuku, mari kita berangkat hari ini juga. Baiklah, Moong. Aku akan berkemas dan kita berangkat. Setelah berkemas dan membawa buntalan pakaian, berangkatlah Cheng Liong bersama kakek itu naik perahu mengikuti arus sungai Cheng Ho menuju ke timur. Hati Cheng Liong merasa gembira sekali karena memperoleh kesempatan meninggalkan tempat sunyi itu dan melihat dunia ramai. Dia mengenakan pakaian sederhana seperti seorang petani biasa, dengan sebuah caping lebar, dan buntalan pakaian berada di punggungnya. Pedangnya, sebatang pedang pemberian Moong, pedang pendek terbuat dari baja yang murni, terselip di pinggang dan ditutupi jubah luarnya sehingga tidak nampak menyolok. Adapun Hek Ih Moong sendiri, seperti biasa, mengenakan pakaian serba hitam yang juga sederhana berpotongan petani. Tubuhnya yang tinggi besar itu amat kurus dan agak bongkok, dan rambutnya yang sudah putih semua itu nampak kontras sekali dengan bajunya yang hitam. Orang-orang yang melihat kakek dan pemuda remaja ini tentu tidak akan ada yang menyangka bahwa mereka adalah dua orang yang memiliki kepandaian hebat, apalagi menyangka bahwa kakek itu adalah Hek Ih Moong yang namanya saja sudah membuat orang-orang Kang Ou bergidik. Mereka berdua tentu akan disangka dua orang petani biasa saja. Siapakah orang bernama Kam Hong yang oleh Hek Ih Moong disebut sebagai musuh besarnya itu? Hek Ih Moong memang orang yang amat aneh.
Dalam urusan-urusan besar seperti kegagalannya dalam usaha pemberontakan yang lalu, yang akhirnya menghancurkan seluruh harapan dan ambisinya, dia sama sekali tidak merasa sakit hati dan tidak mendendam kepada siapapun juga. Akan tetapi rupa-rupanya ada suatu pantangan bagi kakek ini, yakni kekalahan. Dia tidak pernah dapat melupakan kekalahan dalam adu ilmu silat. Selama hidupnya sebagai seorang datuk sesat, jarang dia menderita kekalahan. Satu-satunya kekalahan mutlak harus diakuinya adalah kekalahannya ketika dia berhadapan dengan pendekar super sakti di Pulau Es. Akan tetapi pendekar itu telah tiada dan dia tidak menaruh hati dendam kepada siapapun. Akan tetapi, di antara kekalahan-kekalahannya yang hanya dapat dihitung dengan jari tangan itu, dia sukar untuk dapat melupakan kekalahannya terhadap seorang pendekar yang pada waktu itu baru saja muncul di dunia persilatan. Pendekar itu adalah Kam Hong. Para pembaca kisah Suling Emas dan Naga Siluman, tentu masih mengenal siapa pendekar Kam Hong ini. Pendekar Kam Hong adalah keturunan terakhir dari pendekar Suling Emas dan pendekar ini menjadi pewaris pula dari semua ilmu keluarga Suling Emas. Bahkan secara kebetulan sekali, di daerah Himalaya, pendekar ini menemukan dan mewarisi suling emas berikut ilmu Kim Xiao Kiam Sut dan ilmu meniup suling emas yang amat hebat. Pendekar ini akhirnya berjodoh dengan seorang gadis yang masih terhitung sumonya sendiri karena gadis itu yang bernama Bu Cisian adalah kawan sependeritaan di Himalaya ketika mereka berdua menemukan benda pusaka berupa suling emas dan ilmunya itu, sehingga keduanya berhak untuk mempelajarinya. Kisah mereka yang amat menarik dapat diikuti dalam seri kisah, Suling Emas Naga Siluman. Setelah menikah, Kam Hong dan Bu Cisian lalu tinggal di sebuah bangunan tua di puncak Bukit Nelayan. Bangunan ini sudah kuno akan tetapi kokoh dan besar, sedangkan di sebelah dalamnya menyerupai istana tua yang kuno. Letaknya di puncak Bukit Nelayan, di tepi sungai di pegunungan Tai Hang San. Istana ini dahulu menjadi pusat dari perkumpulan Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong, yang dipimpin sejak turun-menurun oleh keluarga Yu. Keturunan terakhir bernama Yu Kong Tek yang berjuluk Sai Chuka Aiong, Raja Pengemis Bermuka Singa. Akan tetapi perkumpulan itu sendiri sudah lama bubar. Sai Chuka Aiong inilah yang menjadi guru pertama dari pendekar Kam Hong, menggemblengnya dengan ilmu-ilmu keluarga ketua Hong Sim Kaipang. Kam Hong sudah dianggap sebagai anak atau cucu sendiri oleh Sai Chuka Aiong. Maka, setelah kakek bermuka singa yang gagah perkasa ini meninggal dan bangunan itu kosong, Kam Hong lalu mengajak istrinya untuk tinggal di situ dan hidup sebagai petani dan nelayan di tempat yang indah dan sunyi itu, di antara dusun-dusun di sekitarnya yang ditinggali oleh petani-petani miskin dan sederhana. Pada waktu itu, suami istri pendekar ini telah mempunyai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Kam Bieng. Anak ini mirip sekali dengan ibunya di waktu muda, baik wajahnya yang bulat manis itu, maupun kelincahannya, kejenakaannya dan keberanian atau kebengalannya. Akan tetapi, dalam hal berpakaian, ia meniru ayahnya, sederhana dan seadanya. Juga anak ini berbakat sekali dalam ilmu silat sehingga dalam usia hampir 15 tahun, ia telah menguasai ilmu-ilmu silat tinggi dari kedua orang tuanya. Dan juga ayahnya yang memperoleh pendidikan sastra telah mendidiknya dalam ilmu baca tulis sehingga dalam usia 15 tahun Bieng telah pandai menulis sajak dan beberapa kepandaian lain seperti menyulam, menabuh yangkim, menyuling, bahkan menyanyi dan menari. Di antara para penghuni dusun di sekitar tempat itu, ia dikenal sekali dan orang-orang menyebutnya Kam Sio Chia. Kam Hong sendiri telah menjadi seorang laki-laki berusia hampir 50 tahun. Dia selalu bersikap tenang dan halus, pakaiannya sederhana berpotongan sastrawan, akan tetapi biar sederhana dia selalu bersih dan rapi. Wajahnya tampan, belum nampak tua dalam usia hampir setengah abad itu, bahkan rambutnya belum bercampur uban. Hanya garis-garis di sekitar bibir dan matanya menunjukkan bahwa dia tidaklah muda lagi. Sepasang matanya mencorong seperti mata naga dan ini mendatangkan kewibawaan yang kuat pada dirinya. Banyaklah ilmu-ilmu silat tingkat tinggi yang dikuasai pendekar ini karena dia mewarisi ilmu-ilmu dari keluarga Suling Emas, nenek moyangnya, melalui Sin Xiao Sengjin yang dahulu menjadi pembantu keluarga Suling Emas yang dipercaya menyimpan ilmu-ilmu itu untuk kemudian disampaikan kepada keturunan terakhir keluarga Suling Emas. Dari kakek bekas pembantu ini dia mempelajari ilmu-ilmu keluarganya, yaitu antara lain Hong In Bun Hoat, Pat Sian Kiam Hoat, Lo Hai San Hoat, dan Kim Kong Simin. Selain ini, dia pernah pula digembleng oleh Sai Chuka Aiong keturunan ketua Hong Sim Kaipang dan mewarisi ilmu-ilmu Hong Sim Xinjiang dan Sai Chu Hokang.
Semua ilmu yang termasuk ilmu silat tingkat tinggi ini masih ditambah lagi dengan ilmu yang diperolehnya bersama istrinya di pegunungan Himalaya, yaitu Kim Xiao Kiam Sut dan ilmu meniup suling dengan pengerahan hikang tingkat tinggi. Kalau sudah memegang suling dan kipasnya, pendekar ini tiada ubahnya seperti mendiang pendekar suling emas yang menjadi nenek moyangnya, gagah perkasa dan sukar ditandingi. Istrinya, Bu Cisian, juga bukan seorang sembarangan. Ketika masih gadis remaja ia pernah digembleng oleh seorang tokoh aneh dari Himalaya yang berjuluk si Tian Choaong, Raja Ular dari Barat. Dari si Raja Ular ini dia lalu memperoleh ilmu Sin Choa Tian Teciang dan ilmu pawang ular. Kemudian, dia pernah memperoleh hadiah dari pendekar Sumakian Bu yang melatih penggabungan Sin Kang Im dan Yang kepadanya. Selain itu semua, Bu Cisian ini adalah putri dari Bu Tai Hiap, pendekar yang sangat terkenal beberapa puluh tahun yang lalu sebagai seorang pendekar besar yang banyak istrinya. Memiliki ayah dan ibu seperti itu, tentu saja Bie Eng mewarisi ilmu-ilmu yang tinggi. Apalagi ilmu memainkan suling sebagai senjata. Dahulu ibunya juga mempelajari ilmu Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas, dan ilmu meniup suling, bahkan ibunya juga memiliki senjata suling emas yang persis milik ayahnya, hanya lebih kecil. Dan ia sendiri pun telah dibuatkan sebuah suling emas seperti milik ibunya dan gadis ini sudah pandai pula menggunakan sulingnya sebagai senjata, baik dimainkan sebagai pedang, atau dipergunakan suaranya untuk mengalahkan lawan, atau dipakai untuk menghibur diri memainkan nyanyian-nyanyian merdu. Demikianlah serba singkat tentang keadaan keluarga Kam yang tinggal di istana tua bekas milik Raja Pengemis itu. Selama tinggal di situ, keluarga ini tak pernah mendapat gangguan, juga mereka tidak mau mencari perkara, bahkan boleh dibilang mereka telah menjauhkan diri dari dunia Kang Ou dan tidak mau melibatkan diri dengan urusan dunia ramai. Mereka sudah merasa berbahagia hidup tentram di antara orang-orang dusun di sekeliling tempat itu, hidup sederhana namun sehat dan tentram. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak pernah mimpi bahwa pada waktu itu, ada bahaya besar mengancam mereka, seperti awan mendung hitam gelap yang terbawa angin perlahan-lahan menuju ke tempat sunyi itu. Siapakah yang datang menuju ke istana kuno pada siang hari itu? Bukan hanya Hek Ih Moong dan Cheng Liong dua orang saja, melainkan 4 orang yang amat lihai karena selain 2 orang ini, kini ada pula 2 orang lain yang menemani guru dan murid ini. Mereka itu bukan lain adalah Jai Hua Xiao Okei dan Lou Tek Chiang. Bagaimanakah 2 orang jahat ini dapat bergabung dengan Hek Ih Moong? Seperti kita ketahui, Hek Ih Moong berhasil membujuk Cheng Liong untuk membantunya menghadapi musuh besarnya, yaitu Kam Hong. Berdua guru dan murid itu melakukan perjalanan naik perahu menuju ke arah timur. Arus air yang deras itu mempercepat perjalanan mereka dan beberapa hari kemudian, mereka mendarat dan meninggalkan sungai yang terus mengalir masuk ke sungai Huangho, menjadi aliran besar menuju ke Laut Timur. Mereka sendiri melanjutkan perjalanan dengan melalui darat, menuju utara, ke arah pegunungan Taihangsan yang dari situ sudah nampak puncak-puncaknya menjulang tinggi di angkasa. Siang itu matahari yang terik tidak dapat mengurangi kesejukan hutan di kaki gunung Taihangsan. Hek Ih Moong dan Cheng Liong berjalan perlahan memasuki hutan dan dari luar hutan sudah nampak dinding sebuah kuil kuno yang agaknya terlantar dan tidak dipergunakan lagi oleh orang sebagai tempat pemujaan. Akan tetapi, ketika guru dan murid itu lewat di depan kuil, mendadak Cheng Liong menahan langkahnya dan memandang ke arah kuil dengan alis berkerut. Dia mendengar isak tangis wanita dari dalam kuil itu. Tentu saja Hek Ih Moong juga mendengarnya. Di antara isak tangis itu, terdengar suara wanita yang berkata dengan suara memohon. Aku ingin pulang. Ah, aku ingin pulang. Cheng Liong makin penasaran, namun Hek Ih Moong tersenyum lebar sambil berkata. Cheng Liong, perlu apa kita mencampuri urusan orang dan mengganggu kesenangan orang? Hayo kita lanjutkan perjalanan kita. Cheng Liong mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Aku tidak ingin mencampuri urusan orang, apalagi mengganggu kesenangan orang. Akan tetapi wanita itu menangis dan suaranya berduka. Siapa tahu aku akan dapat menolongnya. Dan pemuda ini pun melangkah mendekati kuil. Hihihe, engkau cari perkara saja. Kata Hek Ih Moong, akan tetapi kakek ini tidak mencegah, hanya berdiri memandang sambil tersenyum lebar saat muridnya memasuki kuil tua itu. Ruangan depan kuil itu kotor karena gentengnya telah banyak yang berlubang sehingga ruangan itu kemasukan air bocor dan kotoran. Ruangan itu kosong, akan tetapi isak tangis itu datang dari arah belakang.
Cheng Liong terus memasuki kuil dengan perlahan-lahan karena dia tidak mau mengagetkan wanita yang sedang menangis itu. Tiba-tiba dia berhenti melangkah ketika mendengar suara laki-laki tertawa mengejek, agaknya tertawa kepada wanita itu. Kau ingin pulang? Pulang ke akhirat? Hahaha, jangan khawatir. Aku akan memulangkanmu ke akhirat jika aku sudah bosan padamu. Cici. Suara wanita yang tadi menjerit dan menangis. Xiao Moi, bersabarlah. Menjerit dan menangis. Terdengar suara wanita kedua, akan tetapi wanita ini pun menangis sehingga kini terdengar suara dua orang wanita sesenggukan. Cheng Liong makin penasaran dan kini dia mempercepat langkahnya memasuki ruangan belakang kuil itu yang gentengnya masih utuh sehingga lantainya pun agak bersih. Ketika dia masuk melangkahi pintu tanpa daun itu, dia melihat ke atas lantai dan mukanya seketika berubah merah karena malu. Di lantai itu terdapat dua orang laki-laki, seorang laki-laki tua yang pakaiannya mewah dan wajahnya pesolek, usianya 50 tahun lebih, dan laki-laki kedua masih muda, paling banyak 25 tahun, juga pakaiannya mewah dan wajahnya tampan. Akan tetapi, dua orang laki-laki ini masing-masing memangku seorang gadis muda yang pakaiannya hampir telanjang, dan dua orang laki-laki itu sedang mempermainkan gadis masing-masing, meraba dan menciuminya. Dua orang gadis itu menangis, akan tetapi tidak melawan. Wajah mereka pucat dan melihat mata mereka yang merah dan agak bengkak, mudah diduga bahwa mereka itu banyak menangis. Melihat betapa dua orang pria itu sedang bermesraan dengan wanita, tentu saja Cheng Liong menjadi malu dan kikuk, akan tetapi hatinya juga merasa penasaran karena keadaan dua orang wanita itu sama sekali tidak dapat dibilang gembira dengan kemesraan yang diperlihatkan dua orang pria itu. Kalau saja dia tahu bahwa dia akan menemukan pemandangan seperti ini, tentu dia tidak akan sudi masuk. Akan tetapi dia sudah terlanjur masuk dan hatinya pun menjadi penasaran. Hanya, apa yang harus dikatakan atau dilakukan setelah dia masuk? Biarpun usianya sudah hampir 16 tahun dan dia menjadi murid seorang datuk sesat, rajanya kaum penjahat, namun selama ini gurunya tidak pernah mengajaknya bergaul dengan para penjahat sehingga Cheng Liong tidak dapat menduga apa yang sedang terjadi di depan matanya itu. Akan tetapi, dia adalah seorang yang mempunyai kecerdikan, maka dalam keadaan malu dan kikuk itu dia masih saja dapat bicara dengan tenang. Apakah yang sedang terjadi di sini? Pertanyaan ini seperti ditujukan kepada diri sendiri, bukan pada seorang tertentu di antara 4 orang yang berada di dalam ruangan itu. Dua orang pria itu sudah sejak tadi tahu akan munculnya pemuda remaja itu, namun agaknya mereka tetap asyik dengan kesibukan mereka sendiri yang menyenangkan dan sama sekali tidak mempedulikan adanya Cheng Liong. Ketika Cheng Liong mengeluarkan pertanyaan itu, pria muda itu mengangkat mukanya dari dada wanita yang dipangkunya, menoleh dan memandang kepada Cheng Liong sambil tersenyum. Akan tetapi senyum pada wajah yang tampan itu amat tidak menyenangkan hati Cheng Liong. Senyum yang licik, pikirnya, maka dia pun menentang pandang mata pria itu dengan tajam penuh selidik. Agaknya pria itu pun tercengang melihat penegurnya seorang pemuda remaja yang demikian tampan walaupun pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang petani muda. Bocah ingusan. Apakah engkau tidak dapat menduga apa yang sedang terjadi di sini? Apakah engkau belum pernah melihat orang bermain cinta? Setidaknya ayah ibumu sendiri? Kami berdua sedang bersenang-senang dengan kekasih kami, apa kau tidak lihat? Biarpun dia sama sekali belum berpengalaman, akan tetapi Cheng Liong sudah cukup dewasa untuk dapat menduga apa yang terjadi. Dia tadi mengeluarkan pertanyaan itu hanya untuk menutupi rasa malu dan kikuknya. Akan tetapi kini, setelah dia melihat benar keadaan dua orang gadis itu, gadis-gadis muda yang mungkin baru 15 tahun usianya, yang tengah memandang kepadanya dengan mata terbelalak merah dan ketakutan seperti mata kelinci dalam cengkeraman harimau, rasa malu dan kikuknya pun lenyap. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini, pikirnya. Orang yang bercintaan dan bercumbuan tidak memperlihatkan wajah takut dan duka seperti itu? Aku tadi mendengar suara tangisan dan orang minta pulang. Katanya lagi sambil menatap wajah kedua orang gadis itu bergantian. Dua orang gadis yang masih amat muda dan berwajah manis, akan tetapi amat pucat dan seperti orang kurang makan, nampak lemas. Kamu hendak mencampuri urusan kami, bentak orang muda itu, kini senyumnya menghilang dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Tidak, tapi kalau ada orang menangis dan perlu kutolong. Hahaha. Tiba-tiba orang muda itu tertawa,
sedangkan orang yang tua sama sekali tidak peduli, hanya melanjutkan perbuatannya yang tidak tahu malu, seolah-olah di situ tidak terdapat orang lain. Gadis yang di pangkunya menggeliat-geliat, kemudian menangis dan berkata, ditujukan kepada Cheng Liong. Tolonglah kami. Tolonglah kami diculik. Barulah Cheng Liong mengerti dan dia pun tahu bahwa dua orang itu adalah penculik dan pemerkosa wanita, yang di kalangan penjahat dinamakan Jehwaket, penjahat pemetik bunga. Maka seketika mukanya menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar mencorong. Agaknya, penculik yang muda itu dapat mengerti bahwa pemuda remaja itu menjadi marah, maka dia pun tertawa lagi. Hahaha, memang engkau dapat menolong mereka berdua ini, bocah lancang. Kau antarkan mereka ke akhirat. Nah, kau berangkatlah lebih dulu. Tangannya bergerak ke depan, ke arah Cheng Liong. Sing! Sinar perak menyilaukan mata menyambar ke arah leher Cheng Liong dan ternyata yang disambitkan oleh penjahat muda itu adalah sebatang pisau terbang yang amat tajam dan runcing. Kalau bukan Cheng Liong yang diserang seperti itu, tentu di lain saat dia sudah menggeletak tak bernyawa dengan leher putus terbabat pisau itu. Akan tetapi, melihat serangan ini, Cheng Liong mendengus. Tangan kirinya bergerak ke depan, jari tangannya dibuka dan tiba-tiba saja jari telunjuk dan ibu jarinya telah menjepit pisau terbang itu dengan gerakan yang demikian tenang, seolah-olah apa yang dilakukannya tadi merupakan pekerjaan yang teramat mudah. Kemudian, jari-jari kedua tangannya menekuk. Krek, terdengar suara, lalu pisau yang sudah menjadi 4 potong itu dilemparkan Cheng Liong ke atas lantai. Pemerkosa muda itu adalah Lou Tekchiang sedangkan yang tua adalah Jehua Xiaookei. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya hati Lou Tekchiang ketika dia melihat betapa pemuda remaja yang disangkanya tentu akan roboh dengan leher putus sehingga dia dapat menikmati pemandangan ketika darah muncrat-muncrat dari leher pemuda itu ternyata dengan amat mudahnya dapat menangkap itu, pisau terbang, dengan jepitan 2 buah jari, bahkan kemudian mematah-matahkan pisaunya itu bagai orang mematah-matahkan sebatang ranting belaka. Dia bangkit berdiri setelah melemparkan gadis yang dipermainkannya tadi ke samping, seperti orang membuang kain kotor yang tidak terpakai lagi, memandang kepada Cheng Liong seperti hendak menelan pemuda remaja itu bulat-bulat. Kemudian, dengan suara lantang dia berseru. Bocah setan, siapakah engkau? Berani engkau mencampuri urusan pribadi kami? Cheng Liong tersenyum mengejek dan menggerakkan pundaknya. Siapa mencampuri urusan pribadi kalian? Aku hanya mendengar wanita menangis dan minta pulang, dan aku bertanya. Tapi engkau menyambutku dengan lemparan pisau dan ini bukan urusan pribadimu lagi. Lou Tekchiang tentu saja tidak memandang kepada pemuda remaja itu. Kalau hanya sedikit kepandaian menangkap dan mematahkan pisau sedemikian saja, tentu tidak akan membuat dia menjadi gentar. Permainan kanak-kanak itu. Setan cilik. Kau mau apa? Setan besar. Cheng Liong balas memaki sambil tersenyum karena memang dia merasa geli melihat lagak orang di depannya itu. Aku mau agar kalian membebaskan 2 orang nona itu, kemudian engkau makan potongan-potongan pisaumu ini sampai habis, baru aku mau sudah. Tekchiang terbelalak. Alangkah beraninya bocah ini. Wajahnya menjadi merah saking marahnya. Dia akan membuat anak ini menyesal 7 turunan telah berani bersikap sedemikian kurang ajar kepadanya. Keparat kau! Jahanam kau! Cheng Liong balas memaki, makin gembira melihat tingkah orang ini. Dia tahu orang ini marah besar, dan justru inilah yang menggembirakan hatinya. Wataknya yang suka menggoda orang timbul. Apakah bisamu hanya membikin susah wanita, melempar-lemparkan pisau dan maki-maki orang saja? Lou Tekchiang yang biasanya pandai bicara, cerdik dan licik itu, kini saking marahnya kehabisan akal untuk balas mengejek dan memaki. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan menghantam dengan tangan kanan terbuka ke arah Cheng Liong. Mampuslah, bentaknya sambil mengerahkan tenaganya dalam pukulan itu. Cheng Liong cepat mengelak dan kini matanya terbelalak. Wut! Pukulan yang mengandung hawa panas sekali itu lewat di sampingnya dan kini Tekchiang yang juga kaget melihat betapa anak itu dengan mudahnya dapat mengelak dan menghindarkan diri dari pukulannya, sudah menyusulkan pukulan kedua yang lebih panas lagi. Dan kini Cheng Liong benar-benar terkejut. Dia mengenal pukulan Fiang Xinjiang yang biarpun belum dikuasainya akan tetapi sudah amat dikenal teorinya itu. Orang ini menyerangnya dengan Fiang Xinjiang.
Karena dia maklum betapa berbahayanya pukulan kedua ini dan sukar pula untuk dielakkan, terpaksa dia pun mengerahkan tenaga sinkangnya dan menangkis pukulan dengan sambutan telapak tangannya pula. Des! Dua tenaga sinkang yang kuat bertemu di udara dan akibatnya, keduanya terpental mundur sampai 3 langkah. Tentu saja Tek Chiang lebih kaget lagi. Tidak disangkanya bahwa pemuda remaja itu akan sanggup menahan pukulannya dengan tenaga yang demikian dahsyatnya. Baru terbuka matanya bahwa pemuda remaja yang disangkanya seorang yang usil dan lancang hendak mencampuri urusannya dan hendak mengganggu kesenangannya itu ternyata adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan mampu menahan pukulan Fiang Xinjiang. Sementara itu, kakek yang tadinya bersenang-senang mempermainkan gadis kedua, kini juga memandang penuh perhatian dan dia pun terkejut melihat kehebatan pemuda remaja itu. Tahulah dia bahwa ada bahaya mengancam. Siapa tahu pemuda remaja itu tidak datang sendiri saja dan masih ada kawannya yang lebih lihai di luar kuil. Maka Jehua Xiaokai segera melakukan tindakan pengamanan. Yang terpenting, dua korban itu harus dibunuh dulu agar tidak dapat menjadi saksi. Dia bangkit berdiri, tangannya bergerak cepat. Terdengar suara mencicit seperti tikus terjepit dan ada sinar menyambar ke arah dua orang gadis itu yang sudah terlempar ke lantai. Dua orang gadis itu menjerit kecil dan tewas seketika karena mereka telah menjadi korban serangan Kiamci, jari pedang, yang dilakukan oleh Jehua Xiaokai. Setelah itu, Jehua Xiaokai menyerang Cheng Liong dengan Kiamci. Ketika Cheng Liong mendengar bunyi mencicit dan sinar tangan menyambar ke arahnya, dia mengenal serangan ampuh dan cepat dia mengelak ke kiri. Dari kiri, tangan Tek Chiang menyambar dan menghantamnya. Kini Tek Chiang mempergunakan pukulan Swat Im Xinjiang yang tentu saja dikenal pula oleh Cheng Liong. Pemuda ini penasaran sekali dan kembali dia menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Des! Keduanya terpental lagi, tanda bahwa keduanya memiliki tenaga yang seimbang. Bukan hanya Tek Chiang yang merasa heran, bahkan Jehua Xiaokai juga kaget sekali. Guru dan murid ini yang maklum bahwa mereka menghadapi lawan tangguh, cepat bergerak hendak maju berbareng. Hehehehe, Xiaokai, tidak malu engkau mengeroyok muridku? Dan muncullah Hekih Moong di ambang pintu tak berdaun ruangan itu. Melihat Hekih Moong, tentu saja Jehua Xiaokai terkejut bukan main dan wajahnya berubah pucat. Hekih Moong, serunya dan seruan ini ditujukan kepada muridnya agar muridnya mengenal kakek yang pernah diceritakannya kepada muridnya sebagai Raja Datuk Sesat itu. Dan Tek Chiang juga teringat akan cerita itu, maka pemuda ini pun cepat melangkah mundur dan memandang kakek itu dengan mata terbelalak. Ah, kiranya dia ini muridmu sendiri, Moong. Maaf, karena kami tidak mengenalnya maka terjadi kesalahpahaman, kata Jehua Xiaokai merendah. Tek Chiang adalah seorang yang cerdik. Dia sudah mendengar dari gurunya bahwa Hekih Moong memiliki ilmu kepandaian yang tinggi sekali, jauh lebih lihai daripada Jehua Xiaokai. Tentu saja dia tidak takut karena kepandaiannya sendiri pun tidak kalah dibandingkan dengan Xiaokai, akan tetapi melihat betapa murid kakek itu juga lihai, dia pikir lebih aman kalau bersahabat dengan mereka ini. Apalagi, bukankah mereka itu segolongan? Maka dia pun cepat menjura dengan sikap hormat dan merendah sekali kepada Hekih Moong. Ah, kiranya saya memperoleh keberuntungan dapat menghadapi Lo Cianpui yang namanya menjulang tinggi di angkasa dan sudah lama saya kagumi itu. Dan murid Lo Cianpui yang masih amat muda ini sungguh lihai bukan main ilmunya, menjadi bukti betapa hebatnya kepandaian Lo Cianpui sebagai gurunya. Suasana penuh dengan ketegangan dan kegelisahan bagi Jehua Xiaokai. Dia sudah mengenal baik watak Hekih Moong. Teringat dia betapa dia pernah membantu Moong dan kawan-kawan yang menjadi sekutunya menyerbu Pulau Es dan dia sendiri melarikan diri untuk menyelamatkan diri sendiri sambil membawa gadis cucu pendekar super sakti sebagai tawanan. Hal ini saja sudah menjadi alasan cukup bagi Hekih Moong untuk membunuhnya. Dan kini mereka bertemu di sini, malah timbul perkelahian antara dia dan muridnya melawan murid Moong. Ini merupakan alasan kedua yang cukup untuk membuat Raja Iblis itu turun tangan membunuh dia dan muridnya. Tentu saja dia tidak akan menyerahkan nyawa begitu saja. Muridnya telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi, mungkin malah lebih kuat daripadanya dan dengan kepandaian mereka berdua, mungkin saja mereka akan dapat menandingi Hekih Moong. Akan tetapi di situ terdapat murid Hekih Moong yang dia pun masih remaja namun sudah lihai itu dan hal ini membuatnya semakin gelisah.
Seluruh urat syaraf di tubuhnya menegang dan dia sudah siap-siap untuk melawan apabila Hek Ih Moong turun tangan menyerang seperti yang diduganya. Dugaan Jaehua Xiao Oke memang tidak berlebihan. Hek Ih Moong adalah seorang datuk besar yang berjuluk Raja Iblis. Kesalahan sedikit saja sudah cukup baginya untuk mencabut nyawa orang lain. Apalagi kesalahan yang diperbuat oleh Jaehua Xiao Oke dan muridnya itu terlalu besar. Xiao Oke telah berkhianat dalam penyerbuan di Pulau Es, lari menyelamatkan diri sendiri tanpa memperdulikan kawan-kawan. Dan kini, Xiao Oke dan muridnya malah berani mengeroyok Cheng Liong. Dalam keadaan biasa, tentu apa yang diduga oleh Xiao Oke itu akan terjadi. Hek Ih Moong tentu akan turun tangan, menghukum mereka. Akan tetapi, sekali ini Hek Ih Moong malah tersenyum memandang kepada Tek Chiang. Xiao Oke, dia ini muridmu kah? Sungguh murid yang baik sekali. Jaehua Xiao Oke hampir tidak dapat mempercayai mata dan telinganya. Hek Ih Moong tersenyum, bersikap ramah dan malah memuji Tek Chiang. Dia pun merasa girang dan cepat berkata, "Moong, terima kasih atas pujianmu. Kita di antara teman sendiri, tidak perlu banyak sungkan. Kesalahpahaman tadi adalah biasa, dan baik sekali bagi muridku untuk berlatih." Muridmu hebat, Moong. Masih begini muda akan tetapi sudah hebat ilmunya. Hahaha, tentu saja. Kalau benar dipertandingkan, engkau sendiri pun tentu akan kalah oleh dia. Akan tetapi, muridmu itu pun bukan barang murahan. Xiao Oke, kenapa engkau dan muridmu berada di sini? Apakah kebetulan saja? Ataukah ada hubungannya dengan puncak Bukit Nelayan? Bukit Nelayan? Moong, bagaimana? Bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Hehe, jangan mengira aku sudah pikun karena tua. Engkau hendak pergi ke sana untuk mencari Bu Cisian, bukan? Jaehua Xiao Oke mengangguk-angguk. Agaknya Moong telah mengetahui segalanya. Kembali Hek Ih Moong tertawa. Tentu saja aku tahu. Coba kau ingat di antara Imkan Ngo Oke, 5 jahat dari akhirat, yang menjadi guru-gurumu, bukankah Ji Oke Kui Bin Nio Nio dan Su Oke Xiao Xiang Chu tewas di tangan Bu Cisian? Jaehua Xiao Oke mengangguk, dan Hek Ih Moong melanjutkan. Dan kini Bu Cisian telah menikah dan tinggal di puncak Bukit Nelayan, maka melihat engkau di sini bersama muridmu yang lihai, kemana lagi engkau hendak pergi kalau bukan ke bukit itu? Dan agaknya engkau dan muridmu sudah membawa bekal. Haha, agaknya muridmu itu bukan hanya mewarisi ilmu-ilmumu, melainkan juga kebiasaanmu. Hek Ih Moong memandang ke arah mayat 2 orang gadis belasan tahun itu. Jaehua Xiao Oke tersenyum. Hanya kesenangan laki-laki biasa saja, Moong. Semua dugaanmu memang benar. Kami berdua hendak ke sana dan kalau mungkin, kami hendak membalas dendam kematian guru-guruku. Hahaha. Tiba-tiba Hek Ih Moong tertawa bergelak dan Jaehua Xiao Oke mengerutkan alisnya. Jelas bahwa Raja Iblis itu mentertawakannya, akan tetapi dia menanti keterangan dengan sabar karena maklum bahwa Raja Iblis ini berwatak kejam sekali, sedikit-sedikit mudah saja membunuh orang, baik orang itu sekutunya maupun musuhnya. Dan memang Hek Ih Moong melanjutkan kata-katanya yang diawali suara ketawa mengejek ini. Dan engkau bersama muridmu hanya pergi mengantar nyawa dengan sia-sia belaka, untuk mati konyol, hahaha. Gedung yang nampak kokoh kuat di puncak itu adalah bekas istana kuno yang di zaman dahulu terkenal sebagai pusat perkumpulan pengemis Hong Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong. Di zaman dahulu, perkumpulan itu terkenal sekali dan mempunyai anggota-anggota yang berilmu tinggi. Bangunannya kuno dan kokoh, temboknya tebal. Akan tetapi, walaupun dari luar nampak tua dan kuno, namun di sebelah dalamnya bersih dan rapi, tanda bahwa tempat itu terawat dengan amat baik. Di ruangan khusus keluarga terhias gambar-gambar lukisan dari nenek moyang atau keturunan suling emas, yang menjadi sahabat baik nenek moyang Hong Sim Kaipang. Seperti telah diceritakan di bagian depan, yang tinggal di dalam istana tua itu adalah pendekar sakti Kam Hong, dan istrinya yang bernama Bu Cisian. Kam Hong adalah keturunan suling emas, akan tetapi dia berhak menempati istana ini karena selain dia pernah menjadi anak angkat dan juga murid tokoh terakhir dari Hong Sim Kaipang, juga keturunan terakhir dari Hong Sim Kaipang yang bernama Yufi, kini telah menikah dengan seorang pendekar Shichu yang tinggal di pegunungan Himalaya, di lembah naga siluman.
Untuk memperkenalkan keadaan Kam Hong di waktu mudanya kepada para pembaca yang belum membaca kisah suling emas dan naga siluman, marilah kita menjenguk riwayat singkat pendekar sakti ini. Kam Hong adalah keturunan terakhir dari keluarga suling emas dan sejak kecil dia diserahkan oleh seorang pelayan keluarga itu kepada Sai Chuka Aiong Yukong Tek tokoh terakhir Hong Sim Kaipang. Dia diperlakukan sebagai anak atau cucu sendiri dan digembleng ilmu-ilmu keluarga itu. Bahkan dia pun telah ditunangkan dengan cucu Sai Chuka Aiong yang merupakan keturunan terakhir keluarga Yu pendiri Hong Sim Kaipang, yang bernama Yufi. Akan tetapi, agaknya Tuhan menghendaki lain. Kam Hong dan Yufi yang sejak kecil telah ditunangkan oleh keluarga yang sejak zaman dahulu telah saling bersahabat erat itu, setelah menjadi dewasa, menemukan jalan hidup masing-masing, bahkan menemukan pilihan hati masing-masing. Karena itulah, usaha kedua keluarga untuk menjodohkan mereka gagal. Kam Hong bertemu dengan Bu Cisian, saling jatuh cinta dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Sebaliknya, Yufi yang berjuluk Ang Xiaoqia itu bertemu dengan Chu Kangbu, seorang di antara pendekar-pendekar keluarga Chu pencipta suling emas asli, saling jatuh cinta dan akhirnya menjadi suami istri pula. Kini Yufi, yang sebenarnya merupakan keturunan terakhir dari para pemimpin Hong Sim Kaipang dan menjadi ahli waris dari istana tua di puncak nelayan, ikut suaminya tinggal di lembah naga siluman di pegunungan Himalaya. Dan istana tua itu kini dirawat dan ditinggali oleh Kam Hong yang dahulu menjadi tunangannya. Demikianlah sekelumit riwayat Kam Hong yang berhubungan dengan istana tua itu. Dia hidup rukun dan penuh kebahagiaan bersama istrinya dan seorang anaknya, anak tunggal yang mereka beri nama Kam Bieng. Selain mereka bertiga, juga di situ terdapat 6 orang pembantu atau juga dapat dinamakan murid pendekar itu, 3 orang pria dan 3 orang wanita yang usianya antara 20-30 tahun. Karena bantuan 6 orang inilah maka istana tua itu selalu dalam keadaan bersih dan terawat baik. Sudah menjadi kebiasaan bagi Kam Hong dan Bu Cisian untuk berjalan-jalan di waktu pagi sekali sebelum matahari terbit. Mereka berdua akan berdiri di puncak bukit, menanti sampai matahari muncul di balik gunung, menikmati udara sejuk dan sinar matahari pagi yang segar. Pada pagi hari itu, seperti biasa mereka berdua bergandeng tangan mendaki puncak sebelah timur untuk menyambut munculnya matahari di pagi yang cerah itu. Akan tetapi, agaknya Tuhan menghendaki. Kadang-kadang Bieng ikut kedua orang tuanya karena berjalan mendaki puncak di pagi hari, selain amat baik untuk latihan, menyehatkan badan dan batin, juga keindahan alam yang luar biasa akan dapat dinikmati dan tidak pernah membosankan. Akan tetapi, pada pagi hari itu Bieng tidak ikut bersama ayah bundanya. Ia sedang berlatih silat seorang diri di taman bunga di samping istana dengan asyiknya. Taman itu indah, terawat olehnya sendiri, bersama ibunya dan dibantu oleh 3 orang pelayan wanita. Dan pada pagi hari itu Bieng melatih ilmu yang menjadi inti ilmu ayah bundanya, yaitu Kim Xiao Kiam Sut, ilmu pedang suling emas. Seperti ayah bundanya, ia juga memainkan ilmu ini dengan sebatang suling emas. Suling ini terbuat dari emas tulen, merupakan tiruan dari suling emas asli di tangan ayahnya, seperti juga yang dijadikan senjata ibunya. Mula-mula Bieng memainkan suling di tangannya secara lambat dan perlahan, nampak seperti orang menari saja. Tarian yang indah dan aneh. Akan tetapi, lambat laun suling di tangannya bergerak semakin cepat dan mulailah terdengar suara melengking keluar dari suling itu dan bentuk suling pun lenyap berubah menjadi gulungan sinar emas yang indah menyilaukan mata. Semakin lama, suara melengking itu semakin nyaring, naik turun seperti melagu. Tubuh yang berkelebatan gesit itu terbungkus gulungan sinar emas, amat indahnya. Bieng tidak tahu bahwa pada saat itu, 4 pasang mata memandang dengan penuh kagum. 4 orang itu bukan lain adalah Hek Ih Moong, Cheng Liong, Jaihua Xiao Okey dan Tek Chiang yang menonton dari luar taman. Pandang mata Jaihua Xiao Okey dan Tek Chiang yang mata keranjang itu sudah berminyak menyaksikan seorang dara belasan tahun yang berwajah cantik jelita dan bertubuh padat dan bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar itu memainkan suling sedemikian indahnya. Akhirnya Bieng menghentikan gerakan silatnya, lalu duduk bersila di atas tanah mengatur pernapasan. Setelah pernapasannya pulih kembali, dara itu, tanpa menyadari bahwa ada 4 orang selalu mengikuti gerak-geriknya dengan pandang mata kagum, lalu menempelkan lubang suling di depan mulutnya dan mulailah ia meniup suling itu, dan keluarlah suara suling yang amat merdu, meninggi dan merendah dengan indahnya. Akan tetapi, 4 orang yang mendengarkan itu terkejut bukan main.
Bukan hanya indah dan merdu suara suling itu, akan tetapi juga mengandung getaran hebat yang membuat mereka itu tergetar. Tahulah mereka bahwa nona itu meniup suling bukan untuk melagu santai, melainkan meniup untuk melatih kaikang yang amat kuat dan agaknya menjadi satu di antara keistimewaan ilmu keluarganya. Dan memang sesungguhnya lah. Tiupan suling Bieng itu masih dalam rangka berlatih ilmu dan tiupan itu dinamakan Kim Kong Simin, yaitu suara yang mengandung getaran dan dapat menyerang lawan. 4 orang itu cepat mengerahkan sinkang untuk melawan daya serang suara itu yang semakin lama menjadi semakin kuat menusuk-nusuk telinga. Tek Chiang sudah tidak kuat lagi menahan gelora hatinya melihat darah jelita itu. Nafsu berahinya timbul dan dia sudah keluar dari tempat sembunyinya. Darah itu amat menarik hatinya dan dia seperti lupa akan maksud kedatangannya ke tempat itu. Siapapun adanya gadis itu harus dia dapatkan. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan-bentakan dan muncullah 6 orang, 3 orang pria dan 3 wanita. Mereka adalah para pembantu keluarga Kam dan tadi seorang di antara mereka melihat munculnya 4 orang asing di dekat taman. Cepat dia memberitahukan teman-temannya dan kini mereka semua datang dan menegur. "Siapakah kalian dan ada urusan apakah datang ke tempat kami?" tegur seorang di antara para pembantu keluarga Kam. "Kami mencari Kam Hong dan Bu Cisian." "Apakah kalian keluarga mereka?" tanya Tek Chiang tanpa mengalihkan pandang matanya kepada Bieng yang kini sudah menghentikan tiupan sulingnya dan memandang dengan alis berkerut. "Majikan kami sedang keluar berjalan-jalan dan kami adalah pelayan-pelayan mereka. Kalau memang Suai ada keperluan dengan majikan kami, harap menunggu di kamar tamu sampai mereka kembali dari jalan-jalan." "Hahaha, kiranya hanya pelayan-pelayan yang harus mampus," kata Jaihua Xiao Oke. Kini Bieng sudah bangkit berdiri dan kerut-merut di alisnya makin mendalam ketika ia mendengar kata-kata itu. "Ada keperluan apakah kalian dengan ayah ibuku? Orang tuaku tidak mempunyai kenalan orang-orang kasar seperti kalian," katanya dengan suara merdu akan tetapi tajam dan menusuk. Bieng memang menuruni watak ibunya yang lincah jenaka, akan tetapi juga dapat bersikap berani, bengal dan galak. Kiranya engkau Nona Kam, Putri Kam Hong dan Bu Cisian?" "Bagus, mari ikut aku bersenang-senang, Nona manis," kata Tek Chiang dan mendengar kata-kata ini, melihat sikap ini, diam-diam Cheng Liong sudah merasa mendongkol sekali, akan tetapi dia diam saja hanya memandang. 6 orang pelayan itu pun marah mendengar ucapan yang kurang ajar itu. Mereka dapat menduga bahwa tentu kedatangan 4 orang ini tidak mengandung niat baik, maka rasa setia terhadap majikan mereka membuat mereka serentak maju mengepung dan menyerang. Karena yang berada paling depan adalah Jaihua Xiao Oke dan Tek Chiang, maka guru dan murid inilah yang lebih dahulu menghadapi serangan mereka. Sambil tertawa mengejek, Tek Chiang menggerakkan tangannya menampar, demikian pula Jaihua Xiao Oke. 2 orang pelayan pria mencoba untuk mengelak atau menangkis, akan tetapi hawa pukulan itu saja sudah membuat mereka seperti lumpuh dan terdengar suara keras ketika kepala mereka terkena tamparan. Mereka hanya sempat menjerit 1 kali lalu roboh dan tewas seketika. 4 orang kawan mereka terkejut dan marah. Mereka mencabut pedang dan menerjang maju. Akan tetapi, hanya dengan beberapa kali menggerakkan tangan, Tek Chiang dan Jaihua Xiao Oke yang menyambut mereka itu telah berhasil menggulingkan mereka. Mereka roboh dengan kepala retak dan tewas seketika dalam beberapa gebrakan saja. "Hahaha." Mong tertawa bergelak. "Hanya begini sajakah kekuatan pasukan yang dididik Kam Hong?" Hahaha. Hatinya senang melihat betapa para anak buah musuhnya, dalam waktu singkat telah roboh dan tewas oleh sekutunya. Cheng Liong mengepal tinju, akan tetapi tidak bergerak. Dia merasa penasaran sekali. Dia mau ikut gurunya dan berjanji membantunya, akan tetapi hanya untuk mengalahkan lawan, menebus kekalahan gurunya. Dia sama sekali tidak mau terlibat atau membantu untuk membunuh orang. Dan kini dia melihat sekutu gurunya membunuhi orang secara kejam. Orang-orang itu mungkin hanya pelayan-pelayan yang tidak berdosa, tanpa bersalah apa-apa mengapa dibunuh sedemikian kejamnya. Akan tetapi karena dia tidak mempunyai sangkut paut apa-apa, dia hanya memandang saja dengan tangan terkepal dan alis berkerut tak senang. Sementara itu, melihat betapa 6 orang pelayannya roboh dan tewas seketika, Dieng menjadi terkejut bukan main. 6 orang pelayannya itu memang belum memiliki ilmu silat yang tinggi, akan tetapi, mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa.
Akan tetapi, dalam beberapa gebrakan saja mereka telah roboh dan tewas oleh 2 di antara 4 orang ini, maka dapat diduga bahwa mereka berempat itu tentulah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Akan tetapi, kemarahannya tidak memungkinkan ia untuk bertanya-tanya lagi. Sambil mengeluarkan bentakan halus, ia pun sudah menerjang ke depan dengan suling emasnya. "Haha, biar aku yang menjinakkan kuda betina yang muda dan liar ini," Tek Chiang berkata sambil menyambut terjangannya. Akan tetapi, bukan main kagetnya hati Jai Huaket muda ini ketika dia menggerakkan tangan hendak menangkap suling di tangan si Nona. Tiba-tiba saja suling itu mengelak dan tendangan kaki kiri Nona itu tahu-tahu sudah menyambar dan nyaris mengenai lambungnya kalau saja dia tidak cepat meloncat ke belakang. Nona itu dapat menghindarkan suling yang akan dirampasnya, bahkan dalam segebrakan hampir saja dapat menendang lambungnya. Dan dari angin tendangan itu, tahulah Tek Chiang bahwa kalau dia tadi terkena tendangan, belum tentu dia akan dapat menahannya. Tadinya dia berniat mempermainkan darah ini sebelum menangkapnya dan mempermainkan sepuas hatinya. Akan tetapi, kini gadis itu mendesaknya dan serangan yang bertubi-tubi dengan suling itu membuat semua lamunan untuk mempermainkan gadis itu lenyap seperti asap tipis dihembus angin. Jangankan untuk mempermainkan, bahkan dia sendiri harus mempergunakan seluruh kepandaian dan kelincahannya untuk menghindarkan diri dari totokan-totokan ujung suling yang luar biasa cepat dan kuatnya itu. Dan semua itu masih ditambah lagi dengan lengkingan suara suling yang keluar dari suling yang digerakkan untuk menyerang, membuat dia merasa bising dan bingung juga. Untung dia memiliki ilmu silat yang amat tinggi, telah digembleng oleh Suma Qianli sehingga dengan ilmu gabungan Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang dia dapat memperbaiki keadaannya dan dapat membendung datangnya serangan bertubi-tubi seperti air bah dari gadis itu. Perlahan-lahan dia dapat menguasai keadaan dan dapat membalas dan kini terjadilah perkelahian yang amat seru. Kini Tek Chiang sama sekali tidak berani main-main lagi, maklum bahwa tingkat kepandaian gadis itu tidak berada di bawah tingkatnya. Bahkan gadis itu memiliki ilmu silat suling yang benar-benar aneh, kuat dan sukar diduga gerakan-gerakannya. Hampir saja Cheng Liong berseru kaget ketika dia mengenal gerakan ilmu silat keluarganya dimainkan oleh murid Jehua Xiao Okey yang bernama Tek Chiang itu. Bagaimanakah penjahat muda yang menjijikkan ini mampu memainkan Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang sedemikian mahirnya? Bahkan setiap kali bergerak, muncullah hawa panas sekali atau dingin sekali dari kedua lengannya, tanda bahwa orang itu telah benar-benar menguasai kedua ilmu keturunan keluarga Pulau Es itu. Juga Hek Ih Moong diam-diam terkejut dan kagum. Murid dari sekutunya benar-benar hebat dan tidak boleh dipandang ringan, mungkin lebih hebat daripada gurunya. Sedang Jehua Xiao Okey hanya tersenyum-senyum bangga. Tek Chiang adalah muridnya dan dia tahu bahwa muridnya itu telah menguasai ilmu-ilmu keturunan keluarga Pulau Es. Akan tetapi, di lain pihak mereka juga kagum sekali melihat darah remaja yang jelita itu. Ilmu silatnya tinggi, sulingnya benar-benar amat lihai sehingga dengan gulungan sinar emas, gadis itu mampu membendung semua serangan balasan lawan. Diam-diam gadis itu sendiri pun kaget betapa lawannya amatlah tangguhnya. Maka ia pun tidak mau kalah dan mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Ilmu Kim Xiao Kiam Sut adalah ilmu yang mujizat, akan tetapi ia belum menguasai secara mendalam, hanya menguasai teorinya dan baru berlatih selama beberapa bulan. Kepandaiannya dalam ilmu silat ini belum matang dan menurut ayahnya, kematangan itu membutuhkan ketekunan dan latihan yang lama dan tepat. Maka, ia pun mengeluarkan bermacam ilmu yang dipelajarinya dengan penuh semangat dari ayah bundanya. Sulingnya berkelebatan, bergulung-gulung memainkan ilmu-ilmu pedang yang langka di dunia ini. Di antaranya ia memainkan Patsian Kiam Hoat, Hongin Bun Hoat dan ilmu pedang Kim Xiao Kiam Sut sendiri. Karena merasa memperoleh kesukaran untuk mengalahkan lawannya dengan mengandalkan ilmu silat dan kecepatan, Tek Chiang merasa penasaran dan dia hendak mengadu tenaga. Dia maklum bahwa lawannya ini memiliki tenaga sinkang yang kuat, akan tetapi dia tidak percaya kalau dia kalah kuat. Bagaimanapun juga, lawannya hanyalah seorang darah remaja. Maka, ketika untuk kesekian kalinya suling itu berkelebat dan ada gulungan sinar emas menyambar ke arah dadanya, dia tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kanan menangkis dengan usaha menangkap sambil mengerahkan tenaga sinkangnya. Plak! Telapak tangan Tek Chiang bertemu dengan suling. Jangankan menangkap, telapaknya malah terasa seperti dibakar. Cepat dia mengerahkan Fiang Sinkang untuk melawannya, akan tetapi tetap saja dia terhuyung ke belakang,
sedangkan darah itu hanya melangkah mundur 2 langkah saja. Dari pertemuan ini, ternyatalah bahwa darah itu lebih kuat dalam tenaga Sinkang daripadanya. Sesungguhnya tidaklah demikian. Kalau saja Tek Chiang bukan seorang Jai Huaket yang hampir setiap malam menghamburkan tenaganya dengan mempermainkan wanita yang diculik dan diperkosanya, tentu dia tidak kalah kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari Bieng. Akan tetapi, dia malas berlatih, malah memboroskan tenaganya dengan perbuatan jahat menculik dan memperkosa wanita seperti yang dilakukan pula oleh Jaihua Xiaokai. Benturan tenaga Sinkang yang membuat Tek Chiang terhuyung itu membuat orang ini merasa malu, penasaran dan marah sekali. Bagaimanapun juga, sejak tadi masih belum ada niat di dalam hatinya untuk membunuh atau mencelakai gadis ini. Ingin dia membuat gadis itu tidak berdaya, mengalahkannya tanpa membunuhnya agar dia dapat lebih dulu mempermainkannya sebelum membunuhnya kelak. Akan tetapi, sikapnya yang mengalah ini bahkan hampir mencelakakan dirinya sendiri. Ciit! Ciit! Tek Chiang menyerang ganas dan kini tusukan-tusukan jari tangannya yang mempergunakan ilmu Kiamci, jari pedang, mengeluarkan bunyi mengerikan. Bieng terkejut. Belum pernah ia melihat ilmu yang ganas dan aneh seperti itu. Ketika ia mengelak dan tusukan jari tangan itu melanggar ujung sabuknya, maka ujung sabuknya itu terbabat putus seperti disambar pedang. Cepat ia mengandalkan kelincahannya sambil membalas dengan sulingnya. Tiba-tiba Tek Chiang tergelincir dan roboh miring. Kalau saja Bieng sudah berpengalaman dalam perkelahian, apalagi kalau saja ia sudah sering berhadapan dengan lawan dari golongan sesat, tentu ia akan bersikap waspada karena ia tentu tahu bahwa golongan sesat tidak segan mempergunakan siasat curang untuk memperoleh kemenangan. Ia tidak mengira bahwa Tek Chiang mempergunakan siasat itu. Maka sulingnya menyambar dalam kemarahannya hendak membalaskan kematian 6 orang pelayannya. Pada saat ia menubruk itu, tiba-tiba Tek Chiang mengeluarkan suara berkokok dan dia mendorongkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka ke arah Bieng, sambil mengerahkan ilmu pukulan Hao Amokang yang dipelajarinya dari Jaihua Xiaokai. Ilmu pukulan ini dahulu merupakan ilmu pukulan yang ampuh dari Suokai, orang keempat dari Imkan Ngookai yang berhasil dicuri oleh Jaihua Xiaokai melalui Jiokai dan telah dipelajari dengan baik oleh Tek Chiang. Des! Bieng yang sama sekali tidak pernah menyangka lawan yang sudah tergelincir itu akan mampu melakukan pukulan sehebat itu, terlanda pukulan Hao Amokang dan tubuhnya terpelanting roboh dalam keadaan pingsan. Memang kehebatan ilmu pukulan Hao Amokang itu adalah cara penggunaannya dari bawah, dari dalam keadaan rebah miring atau berjongkok. Bau amis tercium ketika ilmu pukulan ini dilakukan dan Bieng yang roboh pingsan itu mukanya berubah agak kehijauan karena ia telah terkena pukulan beracun amat hebat. Tolol kamu! Hek Ih Moong melangkah maju dan memaki Tek Chiang yang cepat melangkah mundur dengan muka pucat. Biarpun dia telah berhasil, akan tetapi pukulannya tadi bertemu dengan kekuatan Sinkang yang membuatnya merasa tergetar jantungnya dan kini dia dibentak dan dimarahi, maka dia menjadi khawatir. Moong, kenapa engkau marah-marah? Bukankah muridku telah berhasil? Berhasil apa? Apa sukarnya mengalahkan anak perempuan itu? Ia merupakan sandera yang paling berharga, kenapa malah dibunuh? Kalau ia ditangkap dalam keadaan hidup dan sehat, kita akan mudah menundukkan ayah ibunya. Jaihua Xiaokai baru mengerti dan dia pun menyesal. Bagaimanapun juga, darah itu belum mati, dan menghadapi suami istri itu, kita berempat tentu akan mampu mengalahkan mereka. Hei, kemana engkau akan membawanya? Tiba-tiba Tek Chiang berteriak. Semua orang menengok dan ternyata Cheng Liong sudah memanggul tubuh Bieng yang sudah lemas tak berdaya itu. Moong, aku akan mencoba untuk mengobati dan menyembuhkannya. Cheng Liong berkata, ditujukan kepada Hek Ih Moong dan sama sekali tidak memperdulikan teriakan Tek Chiang. Tahan dulu. Tek Chiang hendak mengejar. Diam kau. Jaihua Xiaokai membentak muridnya. Tek Chiang menoleh dan melihat betapa kakek iblis Hek Ih Moong memandang kepadanya dengan marah. Tahulah dia mengapa gurunya menghardik karena kalau dia mengejar murid iblis itu, siapa tahu Hek Ih Moong akan membunuhnya. Watak dan sikap kakek iblis itu memang sukar diselami, maka dia pun mengalah, bahkan diam-diam tersenyum mengejek. Biarlah dicobanya oleh anak setan itu untuk mengobati bekas tangannya dengan pukulan Hao Amokang tadi, pikirnya. Dia sendiri tidak tahu bagaimana cara mengobatinya,
akan tetapi sebelum darah itu mati, ingin dia mempermainkannya lebih dahulu. Sayang kalau darah yang cantik jelita dan sedang mekar itu dibiarkan mati tanpa diganggu. Sudahlah, mari kita mencari Kam Hong dan Bu Cisian, kata Hekih Moong. Kemarahannya mereda ketika Jehua Xiaoke memperlihatkan rasa takut kepadanya. Biar nanti muridku menyusul dan biarkan dia mencoba untuk menyembuhkan sandera kita. Lo Cianpue, gadis itu tadi akulah yang merobohkannya, maka aku yang berhak untuk menikmatinya, bukan murid Lo Cianpue, kata Tek Chiang yang masih merasa penasaran, akan tetapi suaranya menghormat karena dia takut kalau kakek iblis ini akan menjadi marah. Cih! Jangan samakan muridku dengan manusia gila perempuan macam engkau. Muridku adalah laki-laki sejati. Kalau dia bilang mau mencoba mengobati, tentu dia akan mengobati saja dan tidak melakukan hal lain. Mari kita pergi. Jehua Xiaoke berkedip kepada muridnya dan Tek Chiang tidak berani banyak cakap lagi. Bagaimanapun juga, hatinya masih mendongkol karena dia membayangkan betapa Cheng Liong tentu akan mempergunakan kesempatan itu untuk menguasai gadis cantik yang sudah pingsan itu. Memang, orang yang sudah biasa melakukan penyelewengan di dalam kehidupannya, akan selalu menganggap orang lain sama seperti dia sendiri dan dia tidak akan dapat mempercayai orang lain. Demikian pula dengan Lou Tek Chiang ini. Dia dan gurunya adalah dua orang Jai Huaket, maka dia menganggap bahwa semua orang laki-laki tentu mempunyai watak seperti dia pula dan timbul cemburu dan tidak percaya ketika Cheng Liong membawa pergi gadis cantik yang pingsan itu. Hekih Moong sendiri tentu saja sudah mengenal watak muridnya. Kadang-kadang, kalau dia sedang melamun, dia merasa malu sendiri kepada muridnya. Jelas nampak olehnya bahwa biarpun selama bertahun-tahun Cheng Liong menjadi muridnya, namun anak itu sungguh memegang teguh janjinya, yakni hanya belajar ilmu saja kepadanya dan tidak mau belajar menjadi manusia sesat. Dia kadang-kadang merasa malu mengapa anak itu dapat memiliki watak gagah, seorang pendekar tulen. Kadang-kadang timbul penyesalan di dalam hatinya mengapa dia, yang di waktu mudanya juga mempelajari banyak tentang kebatinan, kemudian dapat menyeleweng dan sekali menceburkan diri ke dalam jurang kesesatan, sukarlah untuk keluar dari situ. Dia sudah merasa terlanjur menjadi tokoh kaum sesat dan dia akan merasa malu kalau keluar dari lingkungan itu. Dia tahu bahwa sekali berkata hendak mengobati gadis yang terkena pukulan murid Jehua Xiaoke itu, tentu hal ini akan dilaksanakan oleh Cheng Liong dan tak mungkin ada sedikitpun niat buruk lain di dalam hati muridnya. Diam-diam kakek iblis ini malah merasa bangga sekali bahwa muridnya adalah seorang pendekar, bahkan bukan sembarangan pendekar melainkan cucu asli dari pendekar super sakti dari Pulau Es. Dia pun tahu bahwa korban pukulan macam yang dilakukan oleh Tek Chiang itu sukar sekali ditolong, apalagi muridnya tidak pernah mempelajari cara menyembuhkan korban seperti itu, maka tentu muridnya akan gagal. Gadis itu akan tewas dan tak lama kemudian muridnya tentu akan menyusulnya. Akan tetapi, dia merasa kehilangan muridnya ketika tiba-tiba dia dan dua orang kawannya mendengar bunyi suling ditiup secara aneh. Mereka berhenti serentak, saling pandang dan jelas betapa wajah mereka menjadi tegang. Bahkan Tek Chiang yang biasanya bersikap tenang dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri, agak berubah air mukanya mendengar suara suling itu. Suara suling itu aneh sekali, tidak seperti suara suling biasanya. Melengking-lengking naik turun, dan terdengar dua suara suling yang saling susul, saling belit dan saling mengisi. Kadang-kadang terdengar seperti nyanyian lagu gembira, kadang-kadang seperti berbisik-bisik, seperti sepasang kekasih sedang memadu asmara, dan ada kalanya berubah menjadi gegap gempita seperti ada perang di sana. Dan dalam nada bagaimanapun juga, selalu ada getaran yang amat kuat, yang membuat tiga orang itu harus mengerahkan sinkang untuk melawannya. Kemudian suara suling itu merendah, sampai rendah sekali dan jantung tiga orang itu terasa seperti dipukuli palu godam yang amat berat, berdentang-dentang dan dada seperti akan pecah rasanya. Hanya dengan pengerahan sinkang saja mereka dapat bertahan. Tiba-tiba, suara yang amat rendah itu melengking, makin lama makin tinggi dan tiga orang itu hampir tak kuat bertahan, lalu mereka duduk bersila dan mengerahkan sinkang. Suara itu melengking terus sampai tinggi sekali, sampai lenyap suaranya tak dapat tertangkap lagi oleh pendengaran, akan tetapi getarannya amat kuatnya seperti jarum menusuk-nusuk jantung mereka rasanya. Akhirnya, suara itu berhenti dan lenyap. Legalah hati mereka dan mereka membuka mata, saling pandang dan muka mereka menjadi agak pucat. Bukan main hebatnya suara tadi dan tanpa bicara pun mereka dapat menduga siapa yang meniup suling seperti itu.
Dugaan mereka terbukti dengan munculnya dua orang dari puncak, jalan bergandengan tangan dan suling yang mereka bunyikan tadi, yang menciptakan suara aneh, kini terselip aman di ikat pinggang mereka. Yang seorang laki-laki, berpakaian sastrawan sederhana, dengan jubah luar yang terlalu lebar kedodoran. Usianya antara 50 tahun, namun masih nampak tampan dan anggun, halus gerak-geriknya dan mulutnya pun membayangkan keramahan dan kehalusan budi. Hanya sepasang matanya yang tak dapat dicuri memiliki sinar mencorong seperti naga. Kumis dan jenggotnya tidak begitu panjang dan terawat baik. Seorang sastrawan yang tampan dan halus. Dan di sebelahnya berjalan seorang wanita yang usianya kurang lebih 35 tahun, masih nampak cantik dan manja, kadang-kadang menggandeng lengan pria itu dan kalau bicara melirik dan tersenyum, kadang-kadang memandang wajah pria itu dengan perasaan cinta dan sayang dan manja. Itulah pendekar sakti Kam Hong, keturunan dari keluarga pendekar suling emas, bersama istrinya, Bu Cisian yang juga menjadi sumoinya dalam mewarisi ilmu Kim Xiao Kiam Sut dan ilmu meniup suling dengan kaikang yang amat tinggi. Mereka kelihatan begitu rukun dan saling mencinta. Melihat musuh besarnya, Hek Ih Moong lupa akan rasa gentarnya dan dia sudah memandang dengan mata mendelik dan napas memburu, didorong oleh hawa amarah yang menyesak dada. Adapun Jehua Xiaokei dan muridnya memandang ke arah wanita itu. Seorang wanita cantik yang sudah matang dan agaknya inilah musuh besarnya, pikir Jehua Xiaokei dengan jantung berdebar. Kalau saja dia mampu membalaskan sakit hati guru-gurunya. Dengan mengalahkan wanita ini, merobohkannya, memperkosanya sepuas mungkin baru menyiksa dan membunuhnya. Alangkah akan puas rasa hatinya. Kini sepasang suami istri yang bukan lain adalah Kam Hong dan Bu Cisian itu, melihat adanya 3 orang laki-laki yang berdiri menghadang di jalan dan mereka merasa heran dan kaget. Biasanya, setelah berjalan-jalan dan menikmati matahari terbit, mereka suka iseng-iseng dan berlatih suling. Tadi pun mereka berlatih dan mereka tahu bahwa di sekitar tempat itu sunyi tidak ada orang lain. Kini, tahu-tahu ada 3 orang dan melihat betapa 3 orang itu agaknya tidak mengalami sesuatu oleh suara suling mereka, mudah diduga bahwa 3 orang ini tentu berisi. Akan tetapi, keheranan hati mereka segera lenyap ketika mereka mengenal kakek berpakaian hitam yang sedang berdiri tegak sambil mengipas-ngipaskan tubuhnya dengan sebuah kipas merah itu. Hek Ih Moong. Siapa lagi kalau bukan kakek iblis itu yang kini berdiri dengan kipas merahnya yang amat berbahaya itu? Ketika mengerling kepada 2 orang laki-laki di dekat Hek Ih Moong, Kam Hong dan istrinya tidak mengenal mereka, akan tetapi dapat menduga bahwa 2 orang yang datang bersama seorang datuk sesat seperti Hek Ih Moong, mudah diduga tentu juga bukan orang-orang baik dan juga tentu memiliki kepandaian yang tinggi. Sikap Kam Hong amat tenang ketika sambil tersenyum dia menjura. Ah, kiranya Hek Ih Moong yang datang berkunjung. Sudah belasan tahun tidak bertemu, apakah engkau dalam keadaan sehat, Moong? Sungguh tidak dapat dimengerti oleh Tek Chiang bagaimana seorang yang dianggap musuh menyambut Hek Ih Moong dengan keramahan seperti itu, seolah-olah bertemu dengan seorang sahabat lama saja. Dan Hek Ih Moong juga menjawab dengan suara wajar, akan tetapi mengandung penuh ancaman. Orang Shikam, selama belasan tahun ini aku menjaga diriku baik-baik agar aku dapat bertemu lagi denganmu dan menebus kekalahanku dahulu. Nah, sekarang kita bertemu di sini. Bersiaplah untuk menebus dan membayar hutangmu dahulu. Kam Hong menarik napas panjang. Moong, seorang tua seperti engkau ini, pantaskah untuk meracuni batin dengan dendam yang hanya disebabkan oleh kekalahan dalam suatu perkelahian? Sungguh kasihan. Saat itu dipergunakan oleh Jehua Xiaokei untuk menudingkan telunjuknya ke arah muka wanita cantik itu sambil bertanya. Apakah engkau yang bernama Bu Cisian dan dahulu telah membunuh Jiokei Kui Bin Yonio dan Suokei Xiao Xiangcu? Bu Cisian memandang laki-laki yang usianya sedikit lebih tua dari suaminya itu, yang berwajah ganteng berpakaian pesolek, mengamatinya akan tetapi ia tidak ingat pernah berkenalan dengan orang ini. Juga, mendengar pertanyaannya, jelas bahwa laki-laki ini pun baru sekarang bertemu dengannya. Benar, siapakah engkau dan apa hubunganmu dengan Im Kan Ngookei? Tanyanya, suaranya juga tenang karena wanita ini telah menerima gemblengan dari suaminya sendiri dan kini menjadi seorang wanita yang jauh lebih lihai dibandingkan dahulu sebelum ia menjadi istri Kam Hong. Sikap seorang yang penuh kepercayaan akan diri sendiri. Namaku Outeng dan orang mengenalku sebagai Jehua Xiaokei. Im Kan Ngookei adalah guru-guruku. Maka tidak perlu kiranya kujelaskan apa maksud kedatanganku ini.
Bu Cisian tersenyum dan menoleh kepada suaminya, saling pandang, lalu berkata kepada suaminya, sikapnya tak acuh. Sudah belasan tahun kita tidak pernah mencampuri urusan dunia, siapa tahu kini bajingan-bajingan ini malah yang datang mengantar nyawa. Sungguh tidak dapat disalahkan peribahasa ular mencari penggebuk. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.